Istriku bisu. Aku sudah mencoba segalanya untuk menyembuhkannya. Terapi elektrokonvulsif, penyembuhan 7 cakra, bahkan membawanya menonton pertunjukan komedi. Agar dia belajar dari orang lain. Meski begitu, dia yang pemberontak tetap menolak berbicara. Namun, saat aku mulai putus asa, dia malah berbicara untuk menyatakan cintanya pada mantan pacarnya. Aku Liu Ruyan. Aku ingin menyatakan cintaku pada orang yang kusayangi. Larut malam, aku tidak bisa tidur dan menyalakan radio. Namun, yang kudengar adalah suara lembut Liu Ruyan, istriku yang menderita sindrom mutisme selektif. Aku sudah menikah dengan Liu Ruyan selama 3 tahun. 2 tahun pertama kami masih bisa berkomunikasi sedikit. 3 bulan terakhir, kami bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun meski berhadapan. Dia melanjutkan. Aku sudah 3 tahun tidak bertemu denganmu. Aku sangat menantikan pertemuan besok. Aku sangat merindukan aroma tubuhmu. Apa yang terdengar di radio jelas bukan tentang aku. Aku mencintaimu, Ah Cheng. Suara Liu Ruyan tidak pernah sebervariasi ini. Pernyataan cinta itu segera berakhir, diikuti oleh pujian dari penyiar Yan Xian. Aku terduduk di ranjang, tak bisa pulih untuk waktu yang lama. Aku dikenalkan pada Liu Ruyan melalui perjodohan keluarga. Aku jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Namun, Liu Ruyan selalu bersikap dingin. Hanya saat pertemuan pertama ibunya menjelaskan. Boda, tolong lebih pengertian. Ruyan menderita sindrom mutisme. Aku menelepon ibunya. Dia bertanya, Boda, kenapa belum tidur selarut ini? Tenggorokanku tercekat. Keheningan yang panjang membuat ibu Liu Ruyan sedikit panik. Dia bertanya, ada apa? Ruyan, apakah kamu tidak senang? Kamu tahu Ito Cheng sudah kembali. Aku terkejut. Ternyata hanya aku yang tidak tahu. Maaf, Ji Boda. 3 tahun lalu aku tidak mengatakan yang sebenarnya padamu. Sindrom mutisme Ruyan dimulai saat mantan pacarnya, Ito Cheng, pergi. Terpaksa sekali aku menjodohkannya. Lucu sekali kan? Nona besar satu-satunya dari keluarga Liu di Jiang Province ternyata seorang ibu rumah tangga. Tapi Boda, kamu tidak perlu khawatir. Apapun yang terjadi, aku akan menjaganya. Aku bahkan tidak ingat bagaimana aku menutup telepon, atau bagaimana aku melewati malam yang sepi itu. Saat itu, aku mencari banyak informasi tentang ini. Salah satu penyebab penyakit yang kubaca adalah mendapat rangsangan besar dari luar. Aku tidak mengerti, aku diam-diam bertanya banyak hal kepada keluarga Liu, tapi tidak ada yang tahu. Kemudian aku menggunakan berbagai cara. Konseling psikologis, terapi listrik, terapi makanan, terapi musik, bahkan aku mengajak Liu Ruyan menonton pertunjukan stand-up komedi. Saat aku tertawa terbahak-bahak di dalamnya. Dia tetap bersikap dingin, wajahnya tanpa ekspresi. Sampai saat lamaran. Dia sepertinya sudah mengambil keputusan besar, lalu mengangguk dan hanya mengucapkan satu kata. Baik. Seberapa bahagianya aku saat itu, sekarang aku merasakan kesedihan yang sama. Ya, aku tidak mungkin bisa menyembuhkan penyakit Liu Ruyan, karena aku bukan obatnya. Rasa pahit di hatiku muncul begitu saja. Bahkan ketakutan perlahan datang. Obatnya sudah kembali, lalu bagaimana denganku? Aku melepaskan tanganku dan mengepalkannya diam-diam. Perasaan putus asa membanjiri hatiku. Jika Liu Ruyan tidak mencintaiku, maka aku juga tidak perlu tenggelam dalam pernikahan seperti ini. Dia tidak akan menceraikanku. Lalu bagaimana denganku? Jika demikian, maka aku yang akan menceraikannya, sepenuhnya merelakan Liu Ruyan dan obatnya. Setelah mengambil keputusan, aku merapikan diriku dengan baik. 3 tahun lalu aku mengorbankan kesempatan untuk belajar kedokteran di luar negeri demi Liu Ruyan. Mungkin sekarang belum terlambat. 1 jam kemudian, aku keluar rumah, berniat pergi ke mall terdekat untuk membeli beberapa pakaian baru untuk diriku. Tuan, setelan jas yang Anda kenakan ini adalah yang terakhir tersisa. Apakah Anda ingin membelinya? Aku mengangguk, mengeluarkan kartu dari dompetku dan memberikannya kepada penjaga toko. Mohon maaf, pria lain ingin membeli pakaian ini. Bagaimana menurut Anda? Bolehkah saya membelinya? Saya mengikuti arah pandang pramuniaga. Ternyata seorang pria berjas biru tua. Dia sedang berbicara dengan wanita di sampingnya yang mengenakan sepatu hak merah, tidak terlalu jelas. Saya berdiri dan melangkah maju 2 langkah, lalu bertatapan mata dengan wanita itu. Itu Liu Ruyan. Jadi pria ini adalah Ito Cheng. Wajah Liu Ruyan langsung menjadi serius. Dia membuka mulutnya tetapi tidak bisa berkata apa-apa, menatapku tanpa ekspresi. Dia mengetuk ponselnya dengan jari telunjuk tangan kanannya. Saya sangat akrab dengan gerakan ini. Artinya berkomunikasi lewat ponsel. Dia menulis, kenapa kamu di sini? Mengikutiku? Urusanmu? 3 pesan berturut-turut muncul, tetapi membuatku benar-benar kecewa. Ah Cheng di sampingnya memeluk Liu Ruyan, tersenyum dan bertanya, Liu Ruyan. Siapa ini? Teman? Kemudian dia kembali menggandeng tangannya. Sambil tersenyum dia bertanya, bisakah dia memberikannya padaku? Kau tahu. Aku baru kembali ke negara ini dan masih perlu membeli beberapa pakaian formal. Liu Ruyan tersenyum tipis dan lembut.
Dia menepuk ponselnya, bahkan tanpa bertanya padaku, langsung memberikan kartu kepada pramuniaga, menandakan untuk melanjutkan pembayaran. Dia berkata, "Teman." Kata-kata ini seperti bongkahan es dingin. Membuatku merinding. Aku hampir tidak bisa berdiri. Ternyata 3 tahun saya. Hanya ditukar dengan kata, "Teman," dari Liu Ruyan. Lampu di mal agak redup. Aku duduk. Aku tanpa sadar mendongak. Lampu di atas kepala tiba-tiba longgar, jatuh dengan suara keras. Kemudian rasa sakit di punggungku. Hanya sesaat, aku merasakan sesuatu yang basah di bawahku. Aku meraba tanganku, penuh darah. Seluruh toko tiba-tiba menjadi kacau. Jeritan, panggilan telepon memenuhi telingaku. Aku duduk, tetapi ketika aku mendongak, aku hanya melihat Liu Ruyan berlutut di samping Aceng, menggenggam tangannya erat di dadanya, sambil melihat sekeliling dengan gugup. Dia berteriak, "Panggil ambulans, ambulans." Aku belum pernah melihat Liu Ruyan begitu panik. Petugas medis berkata, "Nona, maaf. Bisakah Anda membiarkan tuan ini? Tuan, ambulans akan segera tiba." Cedera tuan ini cukup serius. Petugas medis dengan hati-hati memindahkan pria yang setengah sadar itu ke tandu. Namun, Liu Ruyan yang sangat marah menghentikannya. Dia menggelengkan kepala dan berkata, "Selamatkan dia." Kemudian aku hanya merasakan dorongan, dan aku jatuh dengan keras dari tandu ke tanah. Rasa sakit itu membuatku sadar. Aku hanya bisa menyaksikan Liu Ruyan dengan hati-hati memindahkan Aceng ke tandu. Petugas medis berkata, "Nona, pergelangan tangannya terkilir, tidak serius. Anda menyia-nyiakan sumber daya medis tanpa alasan." Liu Ruyan menjawab, "Tangan Aceng sangat penting. Dia adalah seorang dokter." Aku sedikit terkejut. Ini adalah kalimat terpanjang yang diucapkan Liu Ruyan dalam 2 tahun terakhir. Sayangnya, tidak ada satu kata pun yang berhubungan denganku. Setelah selesai berbicara, Liu Ruyan segera mendorong orang yang terluka itu ke ambulans. Aku bersandar di rak di samping. Aku terengah-engah, tetapi tampaknya setiap napas menarik luka di punggungku. Membuatnya terasa lebih sakit. Aku tidak tahu apakah lukanya yang lebih sakit, atau hatiku yang lebih sakit. Bukankah aku meninggalkan profesi dokter demi Liu Ruyan? Mengapa dia yang lebih penting? Lalu apa artinya aku? Aku tiba-tiba menggerakkan sudut mulutku secara mekanis. Aku hanyalah seorang teman. Aku pingsan. Hal pertama yang kulakukan saat sadar di rumah sakit adalah mengirim pesan ke Liu Ruyan. "Kita bercerai." Begitu aku selesai mengirimnya, Liu Ruyan tiba-tiba mendorong pintu hingga terbuka, membawa 2 kotak hadiah di tangannya. Itu adalah merek yang kulihat hari ini. Dia meletakkan kotak-kotak itu di meja di samping, lalu duduk di kursi di samping tempat tidurku. Liu Ruyan mengeluarkan ponselnya. Dia pasti melihat pesan dariku tapi wajahnya tidak menunjukkan apa-apa. Keheningan yang mencekik di kamar rumah sakit. Tapi ponselku berdering. Pesan dari Liu Ruyan tertulis di sana. "Kamu suka merek ini. Aku memilih 2 kemeja yang cocok untukmu. Tunggu sampai kamu keluar dari rumah sakit. Aku membawakan merek ini ke rumah. Kamu bisa membeli seluruh toko." Aceng adalah seorang dokter. Ini penting bagi seorang dokter, makanya aku sangat gugup. "Jangan marah." Aku menundukkan kepala, melihat ponsel di depanku. Pesan masuk satu persatu. Air mata kembali mengaburkan mataku. Akhirnya aku tidak tahan dan bertanya, "Bisakah kamu berbicara dengannya? Kenapa kamu tidak sibuk denganku? Kita berhadapan langsung tapi kamu masih mengirim pesan? Apa kamu sengaja? Apakah ini perlakuan dingin?" Aku mendongak. Aku sudah lama tidak menangis. Tapi air mataku sudah mengalir deras, suaraku tercekat. Wajah Liu Ruyan tetap tenang seperti air. Entah berapa lama keheningan berlangsung. Dia masih menunduk mengetik, "Maaf. Aku punya bukti perceraian." Kemudian dia menyerahkan dokumen dari Ido Uli kepadaku. "Itu untukku tanda tangani." Aku melihatnya. Itu adalah surat pengalihan hak milik rumah yang sedang kutempati. Dia menulis. Setelah mengangkat telepon, ponselnya kedap suara. Aku tidak bisa mendengar suara di seberang sana siapa. Tapi sedetik kemudian Liu Ruyan segera membalas, "Aku segera ke sana." Ini telepon Aceng. Aku sudah tahu jawabannya di hatiku. Aku tidak ragu lagi. Aku mengeluarkan ponselku dan mencari aplikasi pengadilan online. Aku mengisi surat gugatan sekaligus. Informasi kedua belah pihak, bukti pernikahan. Di bukti perpisahan, aku mengunggah surat pengalihan hak milik rumah ini. Aku juga memilih untuk tidak menerima mediasi. Saat menekan tombol kirim ke pengadilan, rasanya hatiku menghela napas lega. Hitung mundur 30 hari. Jam 3 sore di pusat transaksi properti. Mengalihkan rumah. Setelah seminggu di rumah sakit, aku menerima pesan dari Liu Ruyan. Selama seminggu ini, Liu Ruyan tidak pernah memberiku kabar atau menelepon lagi, dia juga tidak pernah datang ke sini. Aku perlahan terbiasa. Menjalani hari-hari sendirian. Aku baru datang terlambat pada pukul 3:30, tapi Liu Ruyan yang jarang datang, sudah menungguku di lobi. Dia paling benci orang yang tidak tepat waktu, tapi kali ini wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun ketidaksabaran. Begitu aku tiba,
Seorang staf dari konter VIP langsung menyambutku. Liu Ruyan bahkan dengan perhatian menyiapkan seikat bunga, mawar putih. Di sebelahnya ada kotak beludru kecil, seharusnya jam tangan model terbaru. Staf itu maju hendak menarik kursi untukku. Tetapi dihalangi oleh Liu Ruyan. Dia mencoba melakukannya sendiri. Ini membuatku sedikit terkejut. Aku sedikit menahan diri dan mulai berbicara. Sebenarnya tidak perlu. Di wajah Liu Ruyan bahkan tersungging senyum tipis. Dia meremas tanganku, sepertinya dengan kekuatan besar, lalu mengucapkan dua kata dengan susah payah. Tidak apa-apa. Kelembutan dan perhatian yang langka. Urusannya cepat selesai. Dia menulis, kamu pulang duluan. Aku masih harus lembur. Perasaan aneh mulai menyakitiku di hati, hingga mencapai puncaknya. Aku keluar dari gedung dan baru saja memanggil taksi. Tetapi menyadari aku lupa membawa tas dokumen. Aku terpaksa kembali untuk mengambilnya. Aku melihat Liu Ruyan masih berdiri di lobi. Memegang seikat bunga mawar yang lebih besar dari tadi, berwarna merah menyala. Ito Cheng masuk dari pintu depan. Dia langsung menyambutnya. Keduanya berpelukan. Ito Cheng kemudian dengan mudah mengecup pipinya. Pemandu penjualan berkata, Nona Liu, Anda ingin membeli properti baru di Qinuang? Maksud Anda ingin membeli apartemen? Setelah Ningxia baru saja menjual apartemen ini, itu sangat sesuai dengan standar pembelian terbatas. Anda bisa membeli satu lagi. Tuan Yi, hati-hati dengan langkah Anda. Liu Ruyan merangkul lengan kanan Ito Cheng. Keduanya berjalan masuk ke dalam dengan wajah penuh kebahagiaan. Padahal ini bulan Juli. Tapi aku merasa sangat kedinginan. Dingin sampai aku tidak bisa berdiri tegak, dingin sampai keringat dingin muncul di dahiku. Ternyata, akulah yang disingkirkan. Halo, Tuan Ji. Istri Anda, Nona Liu Ruyan, tidak menanggapi permintaan terkait gugatan ini. Teleponnya tersambung. Namun tidak ada tanggapan. Sesuai dengan persetujuan perceraian secara default, permintaan gugatan Anda telah diproses oleh pengadilan. Dalam waktu 30 hari sejak Anda mengajukan permohonan, Anda dapat memilih untuk menariknya. Jika Anda tidak memilih untuk menariknya, maka hubungan pernikahan kalian akan berakhir. Suara hakim tidak berfluktuasi sama sekali. Mungkin ini adalah hal termudah dari segala urusan yang mereka tangani setiap hari. Aku menarik napas dalam-dalam, bahkan dengan tangan gemetar. Aku menjawab, baik. Aku naik taksi pulang, diam-diam mengamati segalanya. Kemudian aku mulai mengemasi barang-barang Liu Ruyan. Aku tidak berniat pindah, tetapi berniat menyingkirkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Liu Ruyan. Apakah Anda Nona Liu? Ada kartu ucapan untuk Anda. Terdengar ketukan di pintu. Itu suara kurir. Dia menyerahkan sebuah amplop. Aku menggelengkan kepala. Aku bukan suami Nona Liu. Aku mengambil kartu ucapan itu, lalu tiba-tiba aku berkata. Kurir itu terkejut dan tertawa canggung. Aku membuka kartu baru ini. Di dalamnya ada kartu ucapan tulisan tangan. Kelihatannya tulisan tangan Liu Ruyan. Aku membukanya. Suara Liu Ruyan terdengar dari dalam. Aku merindukanmu. Aku menyukaimu. Aku mencintaimu. Sebelum aku sempat bereaksi, sebuah tangan dengan cat kuku merah segera merebut kartu itu dari tanganku. Aku hampir terjatuh saat terkejut. Aku mendongak dan melihat Liu Ruyan dengan wajah muram. Detik berikutnya, layar ponselku menyala. Itu pesannya. Tertulis, jangan mengacak-acak barangku. Sebelum aku sempat membalas, Liu Ruyan sudah berbalik dan turun. Liu Ruyan. Kau keterlaluan. Aku sangat marah dan berlari turun mengejar Liu Ruyan. Aku tidak mengacak-acak barangmu. Kenapa kau tidak menghormatiku? Aku tidak peduli dengan hubunganmu dengan si Cheng itu. Tapi kamu juga tidak berhak menghina saya. Suara rem yang memekakan telinga terdengar. Itu adalah gesekan ban akibat pengereman mendadak. Saya hanya merasakan sakit yang hebat di pinggang samping. Saya tidak melihat apapun dengan jelas, hanya saja saya tertabrak keras oleh sebuah mobil di sisi tubuh saya. Seluruh tubuh saya terlempar keluar dan jatuh lagi dengan keras. Bruk! Saya berusaha bangkit, tetapi melihat wajah yang jelas, memakai kacamata hitam, membesar di depan mata saya. Sepatu kulit buaya mewah yang dipakai pihak lain menginjak telapak tangan kanan saya. Jeritan tertahan di tenggorokan saya. Dalam pandangan yang kabur, yang saya lihat adalah Liu Ruyan yang panik. Dia berlari dari belakang, sangat berbeda dari sikap dinginnya tadi. Dia dengan gugup meraih tangan Ito Cheng dan memeriksanya dengan cermat, lalu menghela napas lega, sampai saya kehilangan kesadaran. Dia bahkan tidak melirik saya. Tuan Ji, Anda swip di rumah sakit Liu Si. Telah dibatalkan. Sepertinya Anda harus tinggal di kamar pribadi. Maaf, baru saja dikonfirmasi, kamar pribadi juga tidak ada. Mungkin Anda harus menunggu di koridor untuk operasi. Juga, luka di telapak tangan kanan Anda kali ini sangat serius dan memerlukan operasi segera. Jika tidak, Anda mungkin tidak akan bisa melakukan gerakan halus lagi. Mendengar ini, kesadaran saya yang masih berkabut bergetar hebat. Liu Ruyan. Di mana dia? Ambilkan ponsel saya. Saya buru-buru ingin bangun.
untuk mencari ponsel saya dan menghubungi Liu Ruyan. Panggilan Anda tidak terjawab, ponsel Anda dimatikan. Saya tiba-tiba melempar ponsel saya. Terdengar suara, bruk, yang keras. Rasa sakit yang halus di tangan kanan terus menggerogoti saraf saya. Tuan Ji, kami menemukan Nona Liu. Dia sedang berkonsultasi di ruang konseling psikologis dengan Dr. Ito Cheng yang baru. Katanya dokter itu terguncang. Tetapi Nona Liu memerintahkan agar tidak ada yang boleh mengganggunya. Saya menutupi mata saya dengan tangan kiri. Darah dan air mata bercampur, membasahi lengan bajuku. Aku membencimu, aku membencimu. Aku sangat membencimu, Liu Ruyan. Aku merangkak di koridor, menahan rasa sakit. Aku bertahan sepanjang malam sebelum operasi. Aku merasa seluruh tubuh dan pikiranku sakit, sampai aku hampir mati rasa. Dokter berkata, maaf, Tuan Ji. Karena tangan kanan Anda mengalami patah tulang remuk, ditambah masalah waktu operasi. Sebagian otot telah mati. Mungkin Anda tidak akan bisa mengangkat beban lagi. Dokter itu tersenyum tipis. Dia berkata, saya tahu Anda juga seorang dokter. Mungkin Anda tidak akan bisa memegang pisau bedah lagi. Apakah Anda ingin memberitahu Nona Liu? Keluarga Liu selalu menjadi raksasa di dunia medis. Jika Anda berobat ke luar negeri, mungkin masih ada kesempatan. Aku menggelengkan kepala. Melihat tangan kananku yang dibalut perban, aku bahkan tidak bisa menekuknya. Aku berkata, tolong belikan aku ponsel baru. Aku ingin melapor ke polisi. Kata-kataku belum selesai. Pintu didobrak oleh dokter. Liu Ruyan datang. Ekspresi wajahnya yang tadinya muram. Melihat dokter yang dibalut perban dan aku yang masih diinfus, sedikit melunak. Dia membuka mulutnya, tetapi masih tidak bisa berkata apa-apa. Jadi, dia meraih kotak kertas dan pena di sampingnya. Dia menulis, tadi malam aku tidak tahu lukamu begitu parah. Aku akan membantumu menghubungi ahli dari luar negeri untuk tangan kananmu. Aku merasa geli. Aku berkata, tidak perlu. Aku akan menyembuhkan tanganku sendiri. Liu Ruyan sedikit mengernyit, tampaknya tidak puas dengan reaksiku. Aku ingin bertanya tentang perceraian, tetapi setelah berpikir, aku merasa tidak perlu. Liu Ruyan mengeluarkan cek dari tas bajunya lagi. Dia menulis sebuah angka dan meletakkannya di atas meja. Dia menulis, ini sebagai kompensasi untukmu. Aku melihat nama Ito Cheng dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bereaksi. Pergi sana. Aku tidak mau melihatmu lagi, Liu Ruyan. Siapa Ito Cheng? Aku pasti akan memanggil polisi. Aku mengambil cek dari meja. Lalu merobeknya menjadi dua dan melemparkannya dengan keras ke arah Liu Ruyan. Liu Ruyan terkejut. Seolah belum pernah melihatku semarah ini. Dia menulis, aku tidak akan membiarkanmu menyakiti Cheng. Kalimat itu seperti duri yang menusuk hatiku. Tidak bisa tercabut. Liu Ruyan pergi, meninggalkanku yang seluruh tubuhnya gemetar. Tinggal 10 hari. 10 hari lagi kita akan berpisah. Aku berjanji pada dokter. Aku mengambil barang-barangku dengan tongkat dan bersiap keluar rumah sakit. Begitu aku mendorong pintu keluar. Aku baru sadar koridor rumah sakit ini dipenuhi lautan bunga. Sama seperti bunga yang dikirim Liu Ruyan beberapa hari ini. Semuanya mawar putih. Jantungku berdebar kencang. Bagaimana Liu Ruyan tahu aku akan keluar hari ini? Namun, ucapan pasien lain di koridor detik berikutnya menghancurkan fantasiku. Seseorang berkata, Presiden Liu dari grup Liu, Liu Ruyan, benar-benar memanjakan. Untuk membuat dokter tidak canggung, dia mengirim bunga ke semua kamar pasien di rumah sakit. Dia bahkan mendekorasi ulang seluruh lantai tempat dokter dirawat. Biayanya pasti puluhan ribu setiap hari. Pacaran orang kaya memang berbeda. Mawar putih, takdir cinta, sangat romantis. SSST, pelankan suaramu. Suami Nona Liu juga dirawat di sini. Aku menarik napas, wajahku pucat pasi sambil bersandar ke dinding, lalu tertawa mencemooh diri sendiri. Terdengar suara tawa, aku tanpa sadar menjulurkan kepala untuk melihat ke bawah. Ternyata, lobi di lantai 1 dihiasi kembali dengan mawar merah menyala. Liu Ruyan dan Ito Cheng berdiri di tengah. Liu Ruyan bertanya, Cheng, bisakah kamu selalu bersamaku mulai sekarang? Liu Ruyan mendekati pria itu. Ito Cheng tersenyum dan memeluknya. Semua orang di sekitar bertepuk tangan memberi selamat. Liu Ruyan mencium bibir Ito Cheng. Aku menyentuh bibirku sendiri. Sudah berapa lama aku tidak menyentuhnya? Hanya 1000 lebih hari. Bagaimana bisa aku bahkan tidak bisa menghitungnya? Di sisiku, Liu Ruyan tampaknya tidak hanya menderita sindrom bahu beku. Dia juga mengalami disosiasi tingkat tinggi. Saat ini, aku merasa dunia ini seperti panggung yang sangat besar. Mantan istriku yang menderita sindrom bahu beku, secara terbuka mengakui mantan pacarnya. Ternyata, cinta akulah dosa aslinya. Aku kembali ke mantelku, membeli ponsel baru. Datang, membuat laporan, dan menyelesaikan dengan agen studi di luar negeri. Rencana aplikasi master untuk paruh kedua tahun ini, dan membeli tiket pesawat ke Amerika Serikat dalam 10 hari. Aku berencana untuk belajar sambil berobat. Aku pulang sudah jam 7 malam.
Aku melihat separuh rumah yang sudah dibereskan tertutup debu tebal. Aku tahu Liu Ruyan tidak pernah kembali lagi. Setelah makan sedikit, aku melanjutkan membereskan barang-barangku. Pintu terbuka dengan suara, klik. Ternyata Liu Ruyan. Liu Ruyan melihat gerakanku. Wajahnya kembali dingin. Dia hanya merasa aku hari ini sedikit berbeda, tapi tidak tahu di mana bedanya. Dia mengacak-acak pakaiannya yang sudah kuatur dan barang-barang sepele lainnya. Aku bertanya, apa yang kamu lakukan? Aku maju tetapi didorong oleh tangannya. Dia berteriak, di mana perekam suaraku? Itu suara Liu Ruyan. Sudah berapa lama Liu Ruyan tidak berbicara padaku? Aku menjawab, perekam suara apa? Aku tidak mengambilnya. Aku melihat penutup di tangan kananku perlahan berdarah lagi. Aku berkata, ada suara menggeledah lagi. Aku mendongak untuk melihat. Sepertinya aku belum pernah melihat Liu Ruyan begitu malu dan panik. Keringat dingin membasahi dahinya, syal di lehernya pun terlepas kendali. Roknya penuh bekas debu. Dia berteriak, di mana perekam suaraku? Liu Ruyan berhenti. Dia menatapku dengan marah. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku bilang aku tidak melihatnya. Aku dan Liu Ruyan saling menatap. Liu Ruyan tampak sedikit linglung. Kemarahannya mulai naik. Tangannya mengepal lalu terlepas. Ia mengepal lalu terlepas. Dengan bunyi, peng, vas porselen biru putih yang diletakkan di samping terlempar ke lantai. Pecahan keramik berserakan di mana-mana. Di mana perekam suaraku? Liu Ruyan melangkah maju, terus bertanya tanpa henti. Tangan kanannya terluka oleh pecahan keramik dan terus meneteskan darah. Aku belum pernah melihat Liu Ruyan segila ini. Aku pun jadi tidak sabar. Aku mendorongnya menjauh, ingin segera pergi dari sini dengan tertatih-tatih. Namun, sedetik kemudian, sebuah suara perempuan terdengar. Aku Liu Ruyan, usia 18 tahun. Aku ingin menyatakan cintaku pada Ito Cheng. Cheng, hari ini adalah peringatan 2 tahun kita bersama. Aku harap kita akan selalu bersama. Cheng, kita sudah bersama selama 3 tahun. Tahun ini, harapanku tetap sama. Semoga kita selalu bersama. Cheng, kenapa kamu pergi? Cheng, aku berencana untuk menikah. Liu Ruyan menabrak tumpukan barang di sampingnya. Entah dari mana, sebuah perekam suara yang agak usang menggelinding keluar. Lampu merah berkedip-kedip, memutar isi di dalamnya. Itu adalah rekaman Liu Ruyan yang ditujukan pada Ito Cheng sejak masa remajanya. Selamat tinggal, Cheng. Kuharap aku bisa bertemu denganmu lagi. Selamat tinggal, selamat tinggal. Perekam suara itu tampaknya rusak karena benturan. Terus mengulang kata, selamat tinggal. Liu Ruyan segera bangkit dan panik menekan tombol sakelar. Tapi entah kenapa tidak berfungsi. Aku menahan kakinya yang ingin pergi, perlahan berbalik. Bersandar di rak sepatu dekat pintu, aku bertanya dengan senyum pahit, Liu Ruyan. Jika kamu tidak mencintaiku, mengapa kamu setuju untuk menikah denganku? Liu Ruyan mengerucutkan bibirnya, seolah ingin mengatakan sesuatu. Tapi dia tetap tidak mengatakannya. Dengarkan penjelasanku, Boda. Aku bilang, pergilah. Bawa semua barangmu dan enyah dari rumahku. Liu Ruyan mengatupkan bibirnya, hanya menggenggam erat rekaman suara yang terus berulang. Kalimat itu, lalu keluar dari pintu. Dia menulis, maaf, aku tidak bertemu Liu Ruyan lagi setelah itu. Namun sebelum pergi, aku harus kembali ke rumah sakit untuk mengambil obat. Di koridor rumah sakit, profil pribadi Ito Cheng sudah diperbarui dan dipasang di antara para ahli di lantai 1. Aku melihatnya sekilas, dan terkejut oleh publikasi pribadinya, tesis-tesisnya. Ini adalah tesis yang pernah kutulis. Aku berulang kali melihat nama dan waktunya, semuanya dalam rentang waktu yang sama denganku. Tuan Ji, halo. Sebuah suara memanggilku kembali ke kenyataan. Aku menoleh dan melihatnya, itu Ito Cheng. Dia berkata, beberapa patah kata, pihak lain mengangkat alisnya, memiringkan kepalanya menunjuk ke area istirahat di samping. Aku memandang Ito Cheng di depanku. Memang semuanya sempurna. Jas putihnya tidak cukup untuk menyembunyikan. Rambutnya disisir rapi, setiap kali tampak sangat rawat. Ito Cheng tersenyum sedikit, dan berkata, saat telepon dari pengadilan berdering hari itu, bukan Ruyan yang menjawabnya. Aku yang menjawabnya. Pihak lain tersenyum tipis dan berkata, aku tidak tahu. Dia berarti setuju dengan perceraian. Tuan Ji seharusnya tidak menyalahkanku. Aku terdiam beberapa saat, lalu menggelengkan kepala. Aku berkata, tidak, akulah yang ingin bercerai. Lebih baik tidak berlarut-larut bagiku. Ito Cheng tampaknya tidak peduli dengan jawabanku, dan segera melanjutkan. Juga, kecelakaan mobil hari itu benar-benar kecelakaan. Aku sudah meminta maaf kepada Ruyan. Ruyan berjanji tidak akan terjadi apa-apa padaku. Kurasa Tuan Ji juga tidak akan mempermasalahkannya, kan? Aku menatapnya lekat. Tidak berkata apa-apa. Sebenarnya aku tahu banyak hal, bukan sesuatu yang bisa kuselesaikan sendiri sekarang. Ito Cheng juga sesuai dugaanku. Apa yang dia katakan? Kau sudah lihat kan? Makalah itu. Ito Cheng melanjutkan perkataannya.
Nadanya merendah. Dia berkata, "Ya, persis seperti yang kau pikirkan." Ruyan yang tahu aku sedang meneliti, memberikannya padaku secara sukarela. Selama 3 tahun ini, terima kasih sudah menjaga Ruyan. Aku meneliti di luar negeri. Tidak bisa selalu bersamanya. Belakangan baru ku ketahui, ternyata kepergianku tiba-tiba ke luar negeri menyebabkannya menderita pleuritis. Ito Cheng mengusap dahinya seolah terganggu, tapi segera menunjukkan senyum. Dia berkata, "Tapi setelah aku kembali sebentar saja, Ruyan sudah jauh lebih baik." Aku menunduk. Tanganku tanpa sadar mengadu kopi yang disodorkan perawat. Aku bertanya, "Kau datang untuk memamerkan betapa cintanya Liu Ruyan padamu?" Aku meletakkan sendoknya. Aku meneguk habis kopi hitam yang pahit itu. Aku berkata, "Tidak perlu lagi. Aku tidak peduli lagi dengan masa lalu, sekarang, dan masa depan Liu Ruyan. Aku tidak suka orang yang bisu. Tapi ingat satu hal, aku yang menyerah duluan. Aku tidak lagi memedulikan lawan bicaraku." Aku berdiri dan berjalan menuju tempat sampah. Ji Boda. Ito Cheng tampaknya tidak puas dengan reaksiku. Dia ikut berdiri dan hendak menarikku. Aku mengibaskannya dengan keras. Lari. Sudut mataku menangkap sosok anggun yang kukenal. Itu Liu Ruyan. Dia bergegas membantu Ito Cheng yang baru saja menabrak pagar. "Liu Ruyan, tidak apa-apa, tidak apa-apa." Aku tidak selemah itu. Aku hanya kehilangan keseimbangan. Kakiku berhenti sejenak. Kemudian aku tidak ingin memedulikannya lagi dan melangkah maju, tapi Liu Ruyan menamparku. Plak! Suara itu bergema di koridor rumah sakit. Pasien dan staf medis di dekatnya menoleh ke arahku. Liu Ruyan. Dia tampak sedikit terkejut. Dia melihat telapak tangannya, tetapi ekspresinya segera kembali normal. Dia berkata, "Maafkan aku. Tanganku sedikit sakit." Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Setiap kali Liu Ruyan benar-benar berbicara denganku, itu selalu berkaitan dengan Ito Cheng. Apa yang kurang dariku dibandingkan Ito Cheng? Tapi itu tidak penting lagi. Ito Cheng berkata, "Ruyan, bagaimana kamu bisa menampar Tuan Ji?" "Tidak apa-apa, Ruyan. Aku tidak perlu Tuan Ji meminta maaf." Liu Ruyan masih ingin bersikeras, tetapi Ito Cheng dengan terampil merangkul bahunya. Bahu Liu Ruyan mulai meleleh lagi. Dulu aku selalu berpikir, selama aku cukup perhatian, Liu Ruyan pada akhirnya akan menerimaku. Selama aku mencari semua pengobatan, penyakit bahu Liu Ruyan pada akhirnya akan sembuh. Aku pernah membayangkan banyak hal, tetapi Liu Ruyan di dunia nyata tidak pernah menjadi milikku. Pesawat ke Amerika berangkat jam 4 sore. Jam 12 siang, aku menerima surat putusan pengadilan. Mulai saat ini, aku benar-benar bebas. Jam 1 siang. Bertemu di kafe di bawah gedung perusahaan. Itu pesan dari Liu Ruyan. Aku berpikir sejenak dan memutuskan untuk pergi. Aku membawa koper dan surat putusan pengadilan, tiba di kafe lebih awal. Aku menunggu dari jam 1 sampai jam setengah 2, lalu dari jam setengah 2 sampai jam 2. Jelas Liu Ruyan yang mengajakku bertemu, tapi dia ingkar janji. Aku mengirim beberapa pesan ke Liu Ruyan. Semuanya tenggelam tanpa jejak. Akhirnya, hanya ada balasan singkat 2 kata. "Sibuk." "Halo, Tuan Ji, saya asisten Liu Ruyan. Dia memintaku memberitahumu bahwa dia tiba-tiba ada urusan dan tidak bisa datang untuk bertemu denganmu." Aku tidak terkejut. Ini sesuai dengan dugaanku. Liu Ruyan memintaku memberitahumu. Dia sudah mencarikan Anda pakar ahli bedah ortopedi dan otot tangan di Inggris. Nanti Anda akan diatur untuk pergi berobat. Juga, dia mentransfer 20 juta lagi untuk biaya hidup dan pengobatan Anda selama ini. Aku mengangkat telepon dengan satu tangan dan membawa koper dengan tangan lainnya, lalu berdiri. Kata, "Tidak perlu," belum terucap dari mulutku. Aku mendongak dan melihat Liu Ruyan dan Ito Cheng duduk di kafe pinggir jalan, menyeberangi jalan, tertawa dan mengobrol. Ito Cheng tersenyum tipis sambil menunduk. Liu Ruyan tampak bahagia dan ingin bersandar di bahunya. Matahari hari ini sangat cerah. Matahari keemasan seolah melapisi mereka berdua dengan lapisan emas. Liu Ruyan tampak tidak pernah begitu bahagia selama 3 tahun terakhir. Aku segera menepis pikiranku yang melayang. "Tuan Ji, apakah Anda mendengarkan?" Asistennya masih berbicara di telepon. Aku dengan tegas menekan tombol merah untuk mengakhiri panggilan. Setelah membayar, aku bergegas keluar. Aku berjalan langsung ke depan Liu Ruyan dan Ito Cheng. Aku meremas surat cerai di tanganku dan membantingnya ke meja mereka berdua. Seketika, jus dan kopi tumpah. Tumpah ke arah Ito Cheng. Tangan kananku digenggam lagi oleh Liu Ruyan. Dia tidak melihat dokumen itu sama sekali. Setelah jeda beberapa detik, Liu Ruyan sepertinya tahu bahwa berdebat denganku tidak ada gunanya. Dia segera berjalan ke sisi lain meja. Dia menyeka kemeja dan celana pria itu dengan hati-hati menggunakan tisu. Dia bertanya, "Tidak apa-apa?" "Ah Cheng." Aku berdiri diam sejenak, lalu naik taksi ke bandara. Suara pengumuman terdengar, "Penumpang yang menuju Amerika Serikat, silakan menuju gerbang keberangkatan T1. Pesan dari Liu Ruyan masuk. "Ji Boda, menurutku kau harus meminta maaf pada Cheng.
Aku tidak ragu sedikit pun. Aku langsung mengklik tombol blokir. Aku menyerahkan kartu identitas, paspor, dan data visaku kepada petugas keamanan. Petugas itu memindainya dengan cepat dan bertanya, "Baru saja bercerai hari ini?" Aku mengirimkan bagasiku. Baru setelah itu aku mendongak dan tersenyum menjawab, "Ya, statusnya duda." Udara di pesawat sangat dingin. Aku meminta selimut gratis dari pramugari dan menyelimuti seluruh tubuhku. Aku mulai tertidur lelap, bahkan tidak mendengar pengumuman lepas landas. Di hatiku hanya ada satu pikiran. "Sampai jumpa, Liu Ruyan," kata asisten, Nona Liu. Tiket pesawat Tuan Ji yang saya pesankan ke Inggris, pihak sana menjawab tidak ada penerbangan langsung. Saya juga tidak bisa menghubungi Tuan Ji. Liu Ruyan duduk di depan meja kerja, mengurus tumpukan pekerjaan. Akhir-akhir ini, setelah Ito Cheng kembali ke Jiangcheng, efisiensinya menurun drastis. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan petinggi dan pemegang saham perusahaan. Sejak ketidaksepakatan terakhir dengan Jiboda, mereka sudah hampir 10 hari tidak berkomunikasi. Liu Ruyan tahu Jiboda tidak mau meminta maaf, dan dia juga tahu bahwa dia terlalu memihak Acheng belakangan ini, jadi dia tidak mengganggu Jiboda. Mengatur Jiboda untuk berobat ke Inggris juga memberikan ruang bagi ketiga pihak untuk menjaga jarak, kata asisten. Juga, uang biaya hidup sebesar 20 juta yang Anda atur untuk ditransfer ke rekening Tuan Ji sebelumnya juga dikembalikan secara otomatis oleh bank. Pihak bank menjawab bahwa Anda dan Tuan Ji sudah bercerai. Dia tidak lagi termasuk dalam rekening keluarga Anda dan tidak mendukung transfer dana besar bernilai puluhan juta. Mendengar ini, Liu Ruyan tertegun. Tangan yang memegang pena secara acak menggoreskan garis hitam tebal, merobek kertas di depannya. Dia mengumpat, mengetik di ponselnya, "Apa maksudnya cerai?" Asisten yang berdiri di depannya juga terkejut. Dia berkata, "Departemen Hukum Perusahaan menerima surat cerai sekitar 10 hari yang lalu. Informasi pribadi Anda sudah diubah dari menikah menjadi cerai. Anda tidak tahu?" Liu Ruyan menulis, "Bawa dokumennya kemari." Setelah menunggu sebentar, asisten menyerahkan surat cerai dari pengadilan ke tangan Liu Ruyan. Surat cerai ini sangat sederhana. Hanya 2 halaman. Liu Ruyan melihat tanggal terakhir tertulis, yaitu hari ketika Jiboda bertengkar dengannya dan pergi. Dia mengeluarkan ponselnya, menggulir ke bawah, dan akhirnya menemukan kontak WeChat Jiboda melalui bilah pencarian. Bertanya, "Kapan kamu mengajukan cerai?" Namun, saat dikirim, muncul tanda seru merah dengan tulisan kecil, "Orang ini bukan teman Anda lagi." Asisten yang berdiri di samping melihat ekspresi Liu Ruyan berubah-ubah, lalu melihat ponselnya. Liu Ruyan menulis, "Cari tahu di mana Jiboda sekarang." Liu Ruyan menghela napas, merasa tak berdaya. Setelah memberi instruksi pada asistennya, dia kembali tenggelam dalam pekerjaan. "Ruyan, kamu bilang hari ini akan menemaniku dan perwakilan medis, Chang." Liu Ruyan menjawab, Aku harus lembur." Liu Ruyan dengan enggan mencium bibir Ito Cheng di depannya, lalu kembali meninjau kontrak, mempersiapkan segala hal untuk negosiasi bisnis. "Ruyan, kapan aku bisa bertemu orang tuamu? Orang tuaku akan kembali dari luar negeri minggu depan. Mereka juga ingin bertemu denganmu." Ayahku bilang, jika pertemuan berjalan baik, dia ingin kita segera menetapkan hubungan. Ito Cheng langsung menarik kontrak dari depan Liu Ruyan. Dia menyembunyikannya di belakang punggungnya, memaksanya menatapnya. Liu Ruyan terpaksa menatap Ito Cheng. Dia menatap wajah tampan pria itu. Dari jarak sedekat ini, aroma parfum yang tercium di hidungnya terasa agak menyengat. Liu Ruyan sendiri memiliki alergi. Kali ini, tanpa sadar dia bersin. Ekspresi Ito Cheng berubah. Bibirnya sedikit mengerucut. Dia ingin terus membujuk Liu Ruyan. Dia berkata, "Ruyan, aku tidak mau menunggu selama itu. Kamu sudah bercerai sekarang. Jika kita bersama, itu akan menjadi hal yang sah." Mendengar perkataan Ito Cheng, tangan Liu Ruyan yang tadinya ingin mengambil kontrak tiba-tiba berhenti di udara. Dia menoleh dan menatap Ito Cheng lekat-lekat, berkata, "Bagaimana kamu tahu aku bercerai?" Begitu Liu Ruyan mengucapkan kalimat itu, Ito Cheng pun terkejut. Ekspresinya tiba-tiba menjadi sedikit panik. Dia buru-buru bangkit, pandangannya menghindari tatapan Liu Ruyan. Dia berkata, Aku juga dengar dari asistenmu." Hati Liu Ruyan dipenuhi rasa tidak senang. Dia tahu asistennya tidak akan membocorkan informasi apapun tentangnya kepada orang luar, sehingga dia tidak percaya jawaban Ito Cheng. Dia bertanya, "Kamu menyetujui permohonan cerai?" Mendengar perkataan Liu Ruyan, Ito Cheng justru merasa sedikit tidak senang. Dia berkata, "Ruyan, kamu bilang kamu mencintaiku. Kenapa kamu marah padaku demi pria itu?" "Aku tidak tahu itu telepon dari pengadilan saat itu. Setelah aku membantumu menerimanya, aku teringat kamu punya pengawas. Akan tidak baik jika aku menjawabnya. Siapa sangka keputusan pengadilan begitu banyak." Mengatakan tidak merespons berarti menyetujui perceraian secara diam-diam. Kedua tangan Ito Cheng bertumpu di meja kerjanya. Nadanya mulai melemah. Dia menunduk,
mencoba meraih bibir Liu Ruyan. Dia berkata, "Kamu marah padaku?" Dia berjalan ke belakang meja kerja, memijat bahu Liu Ruyan. Dia membujuk dengan lembut. "Maafkan aku, Ruyan. Ini salahku. Jangan marah padaku lagi, ya?" Liu Ruyan merasa tak berdaya, secara naluriah menghindari tangan pria itu. Dia membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi terhalang oleh parfum. Setelah berpikir sejenak, dia mengetik di ponselnya. Dia menulis, "Tentang bertemu orang tuamu, kita bicarakan setelah aku selesai dengan periode sibuk ini." Liu Ruyan mengirim pesan kepada asistennya. Dia menulis, "Bantu aku membuat janji dengan ketua pengadilan di grup." Pagi harinya, dia seperti biasa pergi ke klinik oftalmologi miliknya untuk memeriksa kondisinya. "Nona Liu, kondisi Anda telah membaik, tetapi tingkat perbaikannya masih terbatas. Saya sarankan Anda terus melakukan rehabilitasi di sini." Tuan Ji mengirimkan email yang sangat panjang kepada saya beberapa waktu lalu. Di dalamnya tercatat kondisi spesifik penyakit Anda selama 3 tahun terakhir. Setelah membacanya, saya sangat terinspirasi. Saya pikir kita bisa melanjutkan dengan program pengobatan baru. Kali ini, saya akan menggabungkan situasi spesifik Anda. Mengambil pendekatan yang benar-benar baru. Tidak perlu. Kata-kata dokter belum selesai. Liu Ruyan memotongnya dengan penolakan. Dia menulis, "Serahkan data itu kepada dokter. Tolong atur untukku." Liu Ruyan keluar dari ruang periksa. Dia tadinya ingin pergi, tetapi langkahnya terhenti. Dia berbelok arah. Dia punya waktu untuk menjenguk Ito Cheng. Sebelum Liu Ruyan memasuki kantor dokter Ito Cheng, dia sudah mendengar suaranya. Ito Cheng berkata, "Apa, Nyonya Ji? Mereka berdua sudah bercerai. Kau harus memanggilnya Nyonya Yi. Mengerti?" Dia mengumpat, lalu tidak mendorong pintu hingga terbuka. Kata perawat, Ya, rumah sakit baru saja memberitahu. Anda diminta hadir rapat pukul 4 sore. Dan pukul 5 sore ada jadwal operasi Anda." Perawat yang berdiri di dalam suaranya semakin kecil. Liu Ruyan mengintip dari celah pintu yang setengah terbuka. Ito Cheng sedang merapikan rambutnya dengan cermin. Di meja kerjanya ada beberapa jenis pomade. Perawat melanjutkan. "Juga, Direktur Rumah Sakit berharap Anda mematuhi buku panduan karyawan rumah sakit. Dokter, selama jam kerja dan operasi, tidak boleh menggunakan produk penata rambut." Sebelum perawat selesai bicara, Ito Cheng membanting meja. "Kau tahu nama rumah sakit ini siapa?" "Nama rumah sakit ini Liu." "Kau tahu siapa aku?" "Aku calon suami Liu Ruyan." "Menurutmu, perkataan siapa yang lebih berguna? Perkataanku atau perkataan direktur?" Nada suara Ito Cheng lambat, tapi penuh ancaman. Perawat itu sedikit menyusut, lalu buru-buru merapikan dokumen di tangannya. Dia langsung membuka pintu, seketika bertatapan dengan Liu Ruyan. "Halo, Nona Liu." Dia berseru dengan keras, lalu menoleh ke belakang secara naluriah. Ekspresinya sedikit terkejut. Dia segera berdiri dan menghampiri, mendorong perawat itu keluar pintu. Dengan kesal dia mendesak perawat itu pergi. Saat berbalik menghadap Liu Ruyan, wajahnya kembali tersenyum. "Ruyan, kau datang menemuiku." Dia mengulurkan jari telunjuk tangan kanannya, mengetuk-ngetuk wajah Liu Ruyan. Lalu menarik tangan kanan Liu Ruyan, mengajaknya masuk ke kantor. Aroma pomade yang menyengat membuatnya merasa sedikit mual. "Liu Ruyan, kau seharusnya tidak." Belum selesai Liu Ruyan bicara, Ito Cheng mendorongnya ke dinding dekat pintu, lalu mendekat. Dia berkata, baiklah, aku tahu. Tidak boleh terlalu mencolok." Dia mencoba menundukkan kepala untuk mencium bibir Liu Ruyan, tetapi bibir Liu Ruyan tertutup rapat. Dia hanya sedikit memiringkan kepala ke belakang, bibir mereka berdua hanya bersentuhan. Gerakan ini membuat Ito Cheng merasa sedikit canggung. Ito Cheng mengumpat, "Kamu membenciku? Kalau begitu aku akan minta maaf padanya." Dia hendak bangkit dan pergi, tetapi Liu Ruyan menarik tangan kanannya kembali. Liu Ruyan berkata, "Lain kali." Ito Cheng tersenyum, "Aku tahu." "Liu Ruyan, aku tidak akan." "Jangan khawatir." Liu Ruyan menahan napas, ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak bisa mengeluarkannya. Dia merasa sedikit sesak. Jadi dia menulis, "Data penyakit katatoniku seharusnya sudah kamu terima. Bisakah kamu merawatku untuk sesi berikutnya?" Ito Cheng membaca tulisan Liu Ruyan di ponselnya. Wajahnya sedikit tidak sabar. Dia berkata, "Penyakit katatonik, bukankah itu sudah hampir sembuh? Ruyan, kamu hanya perlu lebih banyak bersamaku. Menikahlah denganku, dan itu akan sembuh dengan sendirinya. Bukan? Tidak perlu pengobatan sama sekali." Ito Cheng memiringkan kepalanya, mengeluarkan paspornya dari laci, dan menunjukkannya kepada Liu Ruyan. Dia berkata, "Bagaimana kalau kita pergi berlibur ke luar negeri minggu depan?" Liu Ruyan menjawab, "Masih perlu satu sesi pengobatan lagi." Setelah melihatnya, ketidaksabaran Ito Cheng semakin dalam. Dia langsung memarahinya, "Sudah kubilang tidak perlu. Aku juga lulusan kedokteran dari universitas ternama. Mengapa kamu tidak percaya padaku? Lagi pula, setelah aku kembali,
Penyakit katatonikmu sudah banyak membaik, bukan? Penyakit psikologi semacam ini perlu banyak jalan-jalan. Aku tidak mau bekerja di sini lagi. Setiap hari sangat membosankan. Liu Ruyan memandangi punggung Ito Cheng, entah mengapa teringat Jiboda. Jiboda berkata, setiap pengobatanmu di masa depan, aku akan menemanimu, ya? Aku pasti akan menemanimu sampai sembuh. Senyum Jiboda terlintas di benaknya, terdiam sejenak. Dia hanya bisa menahan ketidaknyamanannya, bangkit, dan memeluk lengan Ito Cheng dari belakang untuk menenangkannya. Istirahatlah. Setiap kata keluar dari mulut Liu Ruyan. Liu Ruyan hanya merasa tenggorokannya gatal. Hatinya sangat tertekan. Hakim berkata, maaf, Nona Liu, hasil pengadilan kami telah diputuskan dan berlaku. Ini adalah kekuasaan publik. Tidak dapat diubah. Saya rasa tidak perlu bagi saya untuk datang ke grup lagi. Masih banyak kasus yang harus ditangani. Liu Ruyan baru saja membuka mulutnya ingin mengatakan sesuatu. Tetapi rasa sesak tadi masih ada. Dia tidak bisa mengeluarkan satu suku kata pun. Melihat dia tidak merespons, Hakim menelepon lagi dan menutup telepon. Dia melihat ponsel yang menunjukkan panggilan berakhir. Dia tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Dia benar-benar bercerai dari Jiboda. Aku tertidur selama lebih dari 10 jam. Baru setelah suara pengingat pesawat mendarat, aku perlahan terbangun. Udara di pesawat sangat dingin. Tetapi selimut wol yang membungkus tubuhku memberikan suhu yang nyaman. Pesawat akan segera mendarat di Bandara Huazhou, Amerika Serikat. Mohon bersiap. Aku duduk tegak, membuka ponselku, dan menyambung ke jaringan nirkabel di pesawat. Suara dering yang cepat terdengar. Aku buru-buru mematikan suara ponselku dan berbisik meminta maaf kepada orang di sebelahku. Aku melihat lebih dekat. Ada beberapa panggilan tak terjawab dari nomor Amerika yang tidak dikenal. Di WeChat, ada juga notifikasi teman baru kecil. Tidak ada satupun pesan yang berkaitan dengan Liu Ruyan. Aku sedikit menghela napas lega tanpa terlihat. Sampai rasa kehilangan saat pesawat mendarat datang. Baru saat itulah aku merasakan era kehidupan baru. Tuan Ji, apakah Anda berencana menjual apartemen mewah atas nama Anda seharga 25 juta? Saya menjawab, ya. Saya butuh uang. Bantu saya menjualnya secepatnya. Harganya bisa sedikit lebih rendah. Dia menutup telepon dengan kasar. Aku terus membersihkan rumah baruku di Amerika. Saat ini, barang-barang yang berhubungan dengan Liu Ruyan. Hanya tersisa rumah yang ditransfernya kepadaku belum lama ini. Dalam bentuk tunai. Sangat cocok untuk dijual dan dicairkan. Seminggu kemudian, aku akan mulai kuliah di sekolah kedokteran terkenal di Huazhou. Aku akan mengambil program 4 tahun untuk gelar medis. Bidang spesialisasi tetap sama seperti yang selalu kukuasai, kesehatan mental dan psikiatri. Yang baru saja menghubungiku adalah seorang guru dari Fakultas Kedokteran. Dia adalah seorang guru wanita keturunan Tionghoa Amerika. Nama Tionghoanya adalah Shen Yu Chu. Setelah berteman, aku hanya menyapa mereka dengan singkat. Dia juga mengirimiku jadwal kuliah, rencana studi, dan hal-hal lain yang perlu diperhatikan. Mengenai perawatan tangan kananku, dia juga membawa kabar baik. Rumah sakit afiliasi Fakultas Kedokteran akan memberiku perawatan internal yang paling terjangkau dan canggih. Dia juga memberitahuku bahwa ada kasus yang lebih parah dariku sebelumnya, dan pulih hanya dalam setengah tahun. Kondisiku diperkirakan akan pulih dalam 2 hingga 4 bulan. Semuanya berjalan lancar sesuai rencanaku. Liu Ruyan tidak menghubungiku lagi. Sifat Liu Ruyan memang agak angkuh. Awalnya dia mungkin mengira aku sedang merajuk dan melakukan perang dingin. Bahkan setelah mengetahui kebenarannya, kami berdua sudah tidak punya alasan atau urusan untuk saling menghubungi. Cuaca di Amerika sangat bagus. Sinar matahari masuk ke dalam rumah melalui jendela kaca yang bersih, bahkan debu halus di atas meja pun terlihat. Aku tanpa sadar mulai bersenandung. Shen Yu Chu menelepon. Ingat, kami menemukan bahwa tesis kelulusan sarjana yang Anda ajukan sudah terdaftar atas nama Ito Cheng dari Fakultas Kedokteran Inggris. Apakah kamu tahu tentang ini? Mendengar ini, wajahku menjadi gelap. Aku berkata, ya, mantan pacarku memberikan tesis kelulusanku kepada orang lain. Tapi aku punya kerangka dan detail penulisan tesisku. Investigasi dalam tesis itu juga aku lakukan sendiri. Aku bisa memberikan bukti yang sesuai. Shen Yu Chu di ujung telepon tertawa. Dia berkata, bagus sekali. Kamu bisa mengirimkan materi yang relevan ke emailku. Saya akan mengajukan arbitrase ketidakberesan akademik atas nama sekolah. Sekitar 10 hari kerja, Anda bisa mendapatkan kembali hasil akademik Anda. Aku berjanji berulang kali. Setelah menutup telepon, aku segera membuka komputer untuk menyiapkan materi yang relevan. Meskipun rasa sakit di tangan kanan memaksaku untuk berhenti dan beristirahat setiap beberapa menit. Tapi hatiku tetap gembira. Mungkin meninggalkan Liu Ruyan adalah hal yang paling benar yang kulakukan dalam 3 tahun ini. Setelah Liu Ruyan bekerja siang malam tanpa henti selama lebih dari 2 minggu, jantungnya berhenti di pesawat menuju Thailand. Saat itu, Ito Cheng duduk di kursi bisnis di sebelahnya. Dia asyik menonton film. Liu Ruyan merasakan rasa sesak yang menjalar dari dadanya perlahan menyebar ke seluruh tubuhnya.
Seolah ada batu besar menyumbat tenggorokannya. Dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk meraih Ito Cheng, namun tangannya akhirnya terkulai begitu saja. Bahkan jika Ito Cheng tidak memakai headphone, dia sama sekali tidak menyadari Liu Ruyan yang pingsan di sampingnya. Liu Ruyan hanya merasakan keputusasaan sebelum pingsan. Lebih menyakitkan daripada rasa sakit fisik. Entah mengapa, saat terpaksa menutup mata, yang terlintas di benaknya adalah potongan-potongan kehidupan bersama Jiboda. Jiboda akan merapikan kebersihan rumah. Jiboda akan memberinya makanan nutrisi setiap hari. Jiboda akan merencanakan program olahraganya. Membuat jadwal yang paling sesuai dengan waktunya. Bahkan beberapa urusan pekerjaan pun bisa dia selesaikan bersamanya. Liu Ruyan bahkan tidak bisa menggerakkan sudut bibirnya sebelum kesadarannya tenggelam. Dia hanya merasa konyol. Nona besar dari keluarga kaya raya yang berharga miliaran. 2 minggu terakhir ini dia makan makanan pesan antar setiap hari. Kegelapan total menyelimutinya. Saat cahaya putih yang kabur muncul lagi di depan matanya. Liu Ruyan sama sekali tidak merasakan kegembiraan. Seseorang berkata, gejalanya sangat serius. Diagnosis awal adalah serangan jantung akibat kelelahan berlebihan. Namun, berdasarkan riwayat medis Liu Ruyan, bisa juga merupakan komplikasi dari penyakit jantung. Syukurlah dia bisa diselamatkan kali ini. Nona Ito Cheng menemukannya tepat waktu. Jika tidak, dia mungkin akan langsung meninggal. Kesadaran Liu Ruyan masih sangat kabur. Dia ingin menggerakkan jari-jarinya tetapi tidak bisa. Namun, dia tidak merasakan sakit sama sekali. Perasaan terbesarnya adalah sebagian dirinya merasa sangat lelah dan ingin bebas. Bagian lain dari perasaannya adalah hatinya terasa kosong, terasa asam. Sudah begitu lama. Dia belum mendengar suara Ito Cheng. Seseorang bertanya, Ito Cheng, apakah Anda keluarga Liu Ruyan? Keheningan menggantung di udara. Liu Ruyan tidak kunjung mendapat jawaban. Orang itu melanjutkan, kehidupan Liu Ruyan sekarang perlu dirawat. 3 hari ini adalah masa yang sangat berbahaya. Harus ada seseorang di sisinya setiap saat. Untuk pulih seperti biasa. Sebaiknya kembali ke Tiongkok dengan penerbangan charter. Namun, sedetik kemudian, suara tidak sabar Ito Cheng terdengar. Dia berkata, 3 hari, tapi saya sudah memesan tur sehari penuh ke pulau-pulau hari ini. Bahkan dokter menghela napas. Dia berkata, dokter, nyawa adalah hal terpenting. Anda bisa datang ke Thailand lagi setelah kondisinya membaik dan berlibur bersama. Ito Cheng bertanya, bolehkah aku mempekerjakan perawat untuknya? Ito Cheng tampaknya menemukan solusi dari konflik itu. Ada sedikit kegembiraan di hatinya, tetapi Liu Ruyan merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam jurang tak berujung. Rasa asam yang dingin itu kembali menyeruak di hatinya. Ya. Inikah orang yang pernah dicintainya? Kapan Ito Cheng menjadi begitu tidak mencintai dirinya sendiri? Saudaraku. Monitor detak jantung di samping tiba-tiba mengeluarkan suara alarm yang memekakan telinga. Dokter panik, tidak baik. Tanda-tanda vitalnya tidak stabil. Siapkan 3 mg epinefrin, kata dokter yang terengah-engah. Dokter mendorong Liu Ruyan ke udara dengan alat yang dilapisi gel. Liu Ruyan hanya melihat kilatan cahaya putih di depannya. Kemudian dia jatuh lagi dengan keras ke tempat tidur, berulang kali. Dia merasa semua darah di tubuhnya berkumpul di kepalanya. Rasanya hampir pecah. Dia kembali tenggelam dalam kegelapan yang kacau. Nona Liu, Anda akhirnya bangun. Bagus sekali. Ketika Liu Ruyan bangun lagi, dia hanya merasa ada api di tenggorokannya. Dia ingin batuk tetapi tidak bisa. Bibirnya juga terasa sangat kering. Air. Suara itu bukan milik Ito Cheng, melainkan asistennya. Asistennya mendengar permintaannya. Dan segera perlahan-lahan memiringkan ranjang rumah sakit agar dia bisa duduk. Nona Liu. Minumlah perlahan. Liu Ruyan menyesap air sedikit demi sedikit, tetapi membutuhkan banyak tenaga untuk menelannya. Dia menahan tenggorokannya. Asistennya merasa sangat tidak nyaman, lalu buru-buru berlari keluar untuk memanggil dokter. Dia bahkan lupa menekan bel darurat. Liu Ruyan baru kemudian memutar matanya dan melihat sekeliling ruangan. Dia masih di Thailand. Tetapi Ito Cheng tidak ada di sisinya. Asistennya pasti dipanggil ke Thailand untuk merawatnya setelah dia pingsan lagi. Dokter dan perawat segera masuk, dipimpin oleh asistennya. Setelah melakukan pemeriksaan singkat padanya, mereka menghela napas lega dan berkata, Nona Liu, Anda sementara waktu sudah terlepas dari bahaya. Tetapi saat ini masih dalam masa kritis. Anda masih perlu tinggal di sini untuk sementara waktu. Kondisi ketinggian di pesawat dapat menyebabkan kekurangan oksigen, yang dapat memicu kembali masalah jantung. Liu Ruyan melirik Julie yang berdiri di samping. Julie segera teringat, Liu Zong bilang tenggorokannya tidak nyaman. Mungkin perlu diperiksa lagi. Sebelum dokter sempat bicara, suara Ito Cheng tiba-tiba terdengar di ambang pintu. Dia bilang, tenggorokan Ruyan pasti baik-baik saja. Baru-baru ini aku sendiri yang memeriksanya. Semua orang menoleh. Ito Cheng mengenakan jam tangan emas besar, kacamata hitamnya diselipkan di telinganya. Berpenampilan khas liburan, di tangannya tergenggam banyak tas merek. Ruyan, akhirnya kamu bangun.
Aku sudah menunggumu lama sekali. Aku tidak percaya. Aku hanya pergi sebentar kurang dari setengah jam, kamu sudah bangun. Aku senang sekali. Ito Cheng menyingkirkan kerumunan dan langsung merosot ke sisi ranjang Liu Ruyan. Liu Ruyan terkejut oleh dorongan itu, dadanya kembali bergetar. Tak disangka, dia langsung memuntahkan darah. Sialan, Ito Cheng melihat darah itu dan langsung berseru. Mundur beberapa kali dengan jijik. Ketika dia mendongak dan melihat tatapan semua orang, dia tersenyum malu-malu. Dia berkata, sedikit terkejut, aku tidak bereaksi. Sambil berbicara, dia perlahan kembali ke sisi ranjang Liu Ruyan dan mengambil tisu di dekatnya untuk menyeka wajah Liu Ruyan. Wajah Liu Ruyan menjadi dingin. Dia memalingkan kepala dan menghindar. Tangan Ito Cheng menggantung canggung di udara. Asisten Liu Ruyan, Jian Zhuang, dengan sigap mengambil tisu dari tangan Ito Cheng dan menyeka sisa darah di ranjang untuk Liu Ruyan. Asisten itu berkata, "Dokter, bagaimana kalau Anda istirahat dulu di samping? Biarkan dokter memeriksa Liu Song lagi." Ito Cheng balik bertanya, "Apa katamu? Maksudmu aku tidak mengerti kedokteran?" Sesuatu seolah tersentuh di titik sensitif Ito Cheng. Kemarahannya langsung melonjak, tetapi dihalangi oleh tangan asisten. Dia langsung mendorongnya keluar pintu dan mengunci pintu. Namun, Ito Cheng tetap tidak menyerah. Setelah mencoba memutar kenop pintu berulang kali dan menyadari tidak bisa dibuka, dia mulai menggedor pintu. Dia mengumpat, "Kenapa kamu tidak membiarkanku masuk? Aku bilang aku juga dokter. Kenapa aku tidak boleh hadir? Aku adalah calon suami Nona Liu. Kamu siapa? Percaya atau tidak, begitu Ruyan sembuh, aku akan langsung menyuruhnya memecatmu." "Ruyan, Ruyan, buka pintunya untukku, buka pintunya." Kalimat terakhir itu membuat semua orang tertawa. Dia berkata, "Barang yang kubeli masih di dalam. Hasil penentuan kepemilikan tesisku akan segera keluar." Sidang dijadwalkan 3 hari lagi, akan dihadiri oleh pembimbing tesis Ito Cheng dan seorang ahli medis dari Huazhou. Mereka akan membentuk panel peninjau 3 orang. Setelah meneliti dan memeriksa berbagai jejak kolaborasi di tempat, mereka akan membuat keputusan akhir mengenai kepemilikan. Aku sudah siap pada hari itu, mengenakan setelan abu-abu gelap, kemeja putih berlapis, jaket jas abu-abu gelap, dan celana abu-abu gelap selutut yang serasi. Dipadukan dengan sepasang sepatu kulit berwarna coklat yang rapi. Aku melihat diriku di cermin. Merasa ada sesuatu yang kurang. Aku segera pergi ke butik Montblanc terdekat dan membeli 1 set lengkap. Kalung dan jam tangan. "Anda benar-benar punya selera yang bagus, Tuan." Penjaga toko tidak pelit memuji. Aku tersenyum, "Terima kasih." Ketika aku tiba di lokasi, Shen Yuchu bahkan sudah lebih dulu tiba. Bahkan setelah para pembimbing tiba, Ito Cheng masih belum datang. Staf berkata, "Bapak-bapak, nomor telepon Tuan Ito Cheng terus tidak dapat dihubungi. Sebelumnya, kami juga sudah mengirimkan surat pemberitahuan mengundangnya. Namun tidak ada tanggapan. Sesuai peraturan, rapat peninjauan ini akan dimulai secara resmi." Setelah menjelaskan situasinya, staf kemudian mengeluarkan dokumen yang sudah disiapkan oleh orang lain. Termasuk draft tesis asli, catatan penulisan saya, catatan kutipan, dan lain-lain. Karena Ito Cheng tidak secara sukarela memberikan data apapun, staf rapat peninjauan ini mengumpulkan data spesifiknya selama masa studinya. Tugas kuliah, makalah lain, dan sebagainya disiapkan sebagai cadangan. Hasilnya keluar dengan cepat, hampir tanpa ketegangan. Setelah keputusan rapat evaluasi, hak kepemilikan makalah ini diputuskan untuk Tuan Jiboda. Dan dengan persetujuan Dekan Fakultas Kedokteran Manchester, sebagian hasil penelitian Tuan Ito Cheng dicabut, dan gelar master serta gelar akademis yang diberikan kepadanya ditarik. Terdengar tepuk tangan meriah. Shen Yuchu di samping juga sangat senang, langsung memelukku dengan hangat. Aku merasa kedua tanganku gemetar, wajahku sedikit memerah, bahkan mataku berkaca-kaca. Shen Yuchu melihat ekspresiku dan mengira dia telah menyinggungku. Dia terus meminta maaf. "Maaf, maaf, aku terlalu senang untukmu." Aku menggelengkan kepala. "Aku terlalu senang?" Suaraku sedikit bergetar. Aku berkata, aku tidak pernah menyangka masalah ini akan berjalan begitu lancar. Dulu di negara asal, ayahku selalu menyuruhku untuk tidak bersaing, tidak memperebutkan. Aku pikir aku hanya perlu memiliki. Aku berhenti sejenak seperti kakek, tetapi segera kembali normal. Aku melanjutkan, kataku, "Tidak apa-apa. Semua yang telah lalu tidak penting lagi. Yang lebih penting adalah sekarang. Aku benar-benar sangat senang. Meskipun ini memang milikku, aku tidak pernah menyangka aku masih bisa mendapatkan keadilan." Mata Shen Yuchu juga berbinar. Dia berkata, "Ya, kamu pantas mendapatkan kembali hasil penelitianmu." Ketika aku pulang, aku juga menerima email ucapan selamat resmi dari alma mater sarjanaku. Aku masuk ke situs web medis dan mencari judul makalahku. Efisiensinya juga sangat tinggi. Nama penulis telah diubah dari Ito Cheng menjadi Jiboda. Aku sangat senang sampai ingin bernyanyi di rumah. Sepertinya kehidupan baru benar-benar dimulai sejak saat perceraian.
Liu Ruyan beristirahat di Thailand selama hampir 2 minggu sebelum kembali ke negara itu dengan pesawat charteran. Masalah jantungnya sedikit membaik, tetapi sebaliknya, amnesianya menjadi lebih parah. Dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun dengan lancar kepada Ito Cheng. Pada hari kedua setelah sadar, Liu Ruyan mulai bekerja. Ito Cheng masih saja berbelanja di luar, melompat dari pulau ke pulau. Dia berpesta tanpa henti, sangat gembira, bahkan menyewa rumah di luar untuk sementara. Ketika Liu Ruyan memastikan tanggal kepulangannya dengan pesawat charter, pihak lain tampak sedikit tidak senang. Ito Cheng berkata tanpa daya, "Kau harus kembali bekerja lagi, Ruyan. Bolehkah aku mengundurkan diri?" Ito Cheng menyesap air. Saat berbicara dengan Liu Ruyan di pesawat, Liu Ruyan secara naluriah ingin meraih tangannya. Baru saja terangkat sedikit, dia tiba-tiba menggerakkan tangannya untuk mengambil cangkir air di depannya. Dia menulis, "Terserah kamu saja." Ito Cheng berkata, "Kalau begitu, setelah kita kembali ke negara, bagaimana kalau kita menikah? Orang tuaku sudah mengirimkan buku catatan kependudukan kepadaku." Ito Cheng mendekatinya. Aroma rokok dan alkohol yang kuat membuatnya pusing, tetapi kalimat ini membuat Liu Ruyan terkesiap. Dia baru teringat, setelah menikah dengan Ji Boda saat itu, buku catatan kependudukan Ji Boda dipindahkan ke bawah namanya. Dia tidak tahu bagaimana urusan ini sekarang. Ito Cheng jelas tidak puas dengan keheningan Liu Ruyan. Dia mengerutkan kening dan mulai berbicara dengan sarkasme yang semakin parah. "Ruyan, kau tidak setuju menikah denganku. Dan juga tidak mau membawaku bertemu orang tuamu. Apakah kau hanya bermain-main denganku? Kau bilang kau akan menikah denganku sebelum aku pergi ke luar negeri. Sekarang aku kembali, dan kau juga sudah bebas. Kau tidak bereaksi apapun tentang pernikahan sekarang. Apakah kau masih menyukai Ji Boda? Dia sudah pergi, dan kau mulai merasa enggan?" Kalimat ini justru menyadarkan Liu Ruyan. Dia bahkan tidak melihat Ito Cheng di sampingnya, hanya menatap kosong ke cangkir yang baru saja diminum di atas meja. Dirinya sendiri. "Dalam beberapa hari terakhir ini, aku sering memikirkan Ji Boda. Apakah aku tidak bisa melepaskannya? Apakah aku masih peduli padanya? Jika Ji Boda masih ada, apakah dia tidak akan memaksaku untuk terbang ke luar negeri di bawah lingkungan kerja yang penuh tekanan ini? Apakah dia akan segera menyadari ketidaknyamananku? Apakah aku tidak akan diselamatkan lagi di rumah sakit? Apakah penyakit demensia saya tidak akan memburuk?" Dengan suara, "Peng," Liu Ruyan kembali ke kenyataan. Dia menoleh dan melihat Ito Cheng berdiri di sampingnya dengan wajah marah. Di bawah kakinya ada cangkir air yang baru saja pecah, air tumpah di mana-mana. Beberapa pramugari mendengar suara itu dan datang untuk membersihkannya, tetapi ragu-ragu untuk bergerak. Ito Cheng marah. "Liu Ruyan, bicaralah. Kenapa kamu tidak mau menjawab pertanyaanku? Apa kamu mencintaiku? Katakan." Liu Ruyan mendongak. Kata-kata Ito Cheng menusuknya, wajahnya penuh amarah. Kelima indera itu menyatu. Seketika, dia merasa pria di depannya begitu asing. Tidak ada lagi perhatian, tidak ada lagi pengertian. "Apa yang salah?" Terdengar suara tamparan yang nyaring. Liu Ruyan, tak percaya, menopang pipinya dengan tangan kanan, mendongak menatap Ito Cheng di depannya. Ito Cheng juga sedikit panik sekarang, melihat tangannya sendiri, bingung. Di dalam kabin pesawat, hanya terdengar suara semburan AC. Semua orang terkejut dengan kejadian ini. Dia berkata, "Ruyan, maafkan aku, aku tidak sengaja. Aku hanya terlalu cemas. Kamu tidak menjawabku. Aku tidak tahu kenapa kamu tidak mau bicara denganku." Ito Cheng panik sampai bibirnya bergetar. Dia tahu Liu Ruyan tidak senang. Dia ingin memeluknya lagi. Tetapi dihalangi oleh asistennya. Liu Ruyan berbalik, merasa dadanya sangat sesak. Dia dengan lelah mengayunkan tangan kanannya. Segera, beberapa pengawal maju dan membawa Ito Cheng yang masih meronta dan berteriak. Ke tempat lain. Jantungnya berdebar kencang, sangat cepat. Napasnya semakin pendek. Liu Ruyan pingsan lagi. Ketika Liu Ruyan sadar kembali, dia masih di rumah sakit. Alat medis di sekitarnya bahkan lebih canggih dari sebelumnya. Bunyi, bip, yang berulang membuatnya pusing. Liu Ruyan mengangkat tangan untuk mematikannya. Tetapi tenggorokannya terasa mual. Awalnya dia memuntahkan makanan yang dimakan di pesawat, lalu dia memuntahkan kepahitannya sendiri. Sampai dia menopang ranjang dan terengah-engah untuk waktu yang lama sebelum tenang. Suara pertengkaran di luar pintu terdengar lagi. Terdengar lagi suara tamparan yang nyaring. Disertai suara Ito Cheng yang marah dan berteriak. Tetapi Liu Ruyan sama sekali tidak peduli saat ini. Dia juga tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaannya. Apakah dia tidak punya energi untuk peduli pada Ito Cheng, atau dia tidak terlalu peduli lagi? Ibu Liu Ruyan memaki. "Siapa yang memberimu keberanian memukul putriku? Putriku baik-baik saja saat di Tiongkok. Bagaimana bisa dia jadi begini setelah ikut denganmu ke Thailand?" Di pesawat ke Thailand, jantungnya berdebar kencang. Setelah sedikit pulih, dia pingsan lagi di pesawat. "Tahukah kamu betapa berbahayanya itu? Jika terjadi sesuatu pada putriku, 10.000 kematian pun tidak akan cukup untukmu."
Dia tahu ibunya tidak menyukai Ito Cheng sejak 3 tahun lalu. Sekarang ada alasan yang pas untuk menentang hubungannya dengan Ito Cheng. Suara Ito Cheng dari terputus-putus menjadi semakin pelan. Dia berkata, "Bibi, saya salah. Saya benar-benar salah. Ini karena Ruyan tidak membalas saya. Saya jadi cemas. Saya pikir dia merajuk. Maafkan saya, maafkan saya." Liu Ruyan perlahan bangkit sambil berpegangan pada tepi ranjang, mengambil gelas air yang diletakkan di sampingnya. Baru saat itulah dia merasa sedikit lebih sadar. Tapi anehnya, tenggorokannya masih terasa sangat tidak nyaman. Sekarang bahkan, menelan secara normal pun terasa sangat menyakitkan. Mungkin karena mendengar gerakannya di kamar, pintu kamar tiba-tiba terbuka dengan keras. Ito Cheng masih mengenakan pakaian yang sama seperti di pesawat. Seharusnya setelah insiden Liu Ruyan di pesawat, dia langsung dibawa ke rumah sakit ini. Ito Cheng menerobos masuk, melihat sekilas, lalu berlutut di depannya. Tangannya mencengkeram lututnya dengan putus asa. "Ruyan, dengarkan penjelasanku, ya? Aku benar-benar tidak sengaja. Aku benar-benar tidak sengaja membuatmu sakit. Aku tidak tahu kamu akan separah ini. Sindrom koroner tidak akan menyebabkan reaksi separah itu. Aku seorang dokter, aku tahu." Dia dengan ragu-ragu mengulurkan tangan untuk menyentuh pipinya. Ito Cheng berkata, "Ruyan, katakan sesuatu, ya? Aku tahu kamu mencintaiku, kan?" Liu Ruyan terus menatap Ito Cheng di depannya dengan wajah datar. Mungkin sekarang dia tidak bisa berkata-kata. Tapi dia memang tidak ingin berbicara. Ibunya berdiri di ambang pintu menatap mereka, seolah menunggu keputusannya sendiri. Liu Ruyan mendongak dan melirik ke arah Ito Cheng yang berdiri di belakang ibunya. Segera beberapa pengawal masuk dan menarik Ito Cheng yang duduk di tanah. Ito Cheng berteriak, jangan bawa aku pergi, Ruyan. Ruyan, kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Aku kembali ke Tiongkok khusus untukmu. Ingat kejadian 3 tahun lalu?" Suara Liu Ruyan dan Ito Cheng semakin jauh, lalu menghilang di koridor. Liu Ruyan mendengar suara benturan benda-benda, tapi dia hanya memejamkan mata. Ibu Liu berkata, "Putriku, aku tahu kamu sudah dewasa dan punya pikiran sendiri." Ibunya perlahan mendekatinya dan berkata, "Tentang perceraianmu dengan Boda. Aku tahu, tapi itu urusan kalian. Jika aku menentang, kalian tidak akan bahagia. Tapi apakah orang yang kamu pilih sekarang benar-benar akan membuatmu bahagia? Aku harap kamu memikirkannya baik-baik." Liu Ruyan menatap laporan hasil pemeriksaan di depannya tanpa ekspresi. Dokter berkata, "Nona Liu, setelah diperiksa, masalah bicaramu. Mungkin sebagian karena masalah pita suara, dan sebagian lagi karena ada tumor di belakang tenggorokanmu. Mungkin karena kamu terlalu lelah akhir-akhir ini. Tumor ini berkembang sangat cepat belakangan ini. Disarankan agar Anda segera menjadwalkan operasi pengangkatan." Liu Ruyan menulis, "Bukankah saya memeriksakan diri setiap bulan? Mengapa tidak terdeteksi?" Dokter spesialis onkologi melihat layar ponsel Liu Ruyan dan berkata, "Nona Liu, saya sudah melihat laporan pemeriksaan Anda sebelumnya. Pemeriksaan 3 tahun terakhir memang tidak menunjukkan apa-apa, tapi laporan pemeriksaan bulan lalu sudah sangat jelas terlihat. Jika ditangani saat itu, seharusnya tidak menyebabkan konsekuensi separah sekarang." "Oh ya?" Saat itu dokter mungkin langsung mengambil laporan pemeriksaan Anda. Anda tahu, posisi dokter di rumah sakit sangat tinggi. Jadi dokter lain tidak ikut campur dalam urusan medis pribadi Anda. Dokter tidak melanjutkan topik itu dan hanya memberitahu Liu Ruyan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam beberapa hari ke depan, serta memberikan beberapa jadwal operasi yang cocok. Liu Ruyan merasa sedikit bingung, lalu mengulurkan tangan kanannya dan menekan pelipisnya. Dia merasa sangat lelah. Sejak Ji Boda kembali dan pergi, hidupnya berantakan. Dia menghela napas panjang dan menulis, "Jadwalkan operasi untuk besok pagi." Saat Liu Ruyan berbaring di meja operasi, dia sebenarnya tidak merasa terlalu gugup. Dokter justru sangat gugup terus-menerus menghiburnya. "Ini hanya operasi kecil, Nona Liu. Anda tenang saja, kami akan menggunakan teknologi terbaru. Sayatan akan sangat kecil. Kemudian tumor Anda akan dikeluarkan dari mulut. Setelah operasi, Anda harus makan makanan cair bersuhu normal selama sebulan. Jangan sampai tenggorokan teriritasi lagi." Liu Ruyan mengangguk, lalu perawat membaliknya. Anestesi disuntikan mulai dari tulang belakang. Dia merasakan cairan dingin perlahan masuk ke tubuhnya, lalu kesadaran perlahan menghilang. Liu Ruyan bermimpi. Dia seolah kembali ke hari perjodohannya dengan Ji Boda. Dia masih ingat saat itu Ito Cheng tiba-tiba pergi tanpa pamit ke luar negeri. Sebenarnya saat itu Ito Cheng tidak tahu identitas aslinya. Yang dia kagumi sebenarnya adalah keberanian dan keyakinan orang itu untuk meninggalkan segalanya demi mewujudkan cita-citanya. "Halo, saya Ji Boda." Liu Ruyan menoleh mengikuti suara itu. Itu Ji Boda 3 tahun lalu saat pertama kali bertemu. 3 tahun lalu, dia memandang rendah pria kaya yang manja dan terbiasa hidup enak, dengan sikap meremehkan dan mencemooh. Ini putra sulung Ji Boda, sangat berprestasi, sudah menyelesaikan gelar sarjana kedokteran.
Dia juga menerima tawaran program pascasarjana dari banyak universitas. Bahkan rumah sakit di Beijing berharap dia bisa bergabung. Ibunya di samping sangat puas dengan Jiboda. Ibu Liu bertanya, Tuan Ji tidak berencana melanjutkan studi? Pertanyaan ibunya juga membangkitkan minat Liu Ruyan. Dia menatap orang di depannya dengan rasa ingin tahu. 3 tahun lalu, dia sepertinya tidak pernah memperhatikan Jiboda belajar apa, lulus dari mana. Dia juga tidak peduli dengan rencana dan tujuannya. Jiboda menjawab, rencana? Jiboda mengangkat kepalanya. Menatap Liu Ruyan, dia berkata, karena aku sangat menyukai Ruyan. Meninggalkan satu hal demi hal lain itu wajar, saat ini. Aku ingin mencoba memilih Ruyan. Liu Ruyan tiba-tiba membuka matanya, berusaha bangkit. Namun perawat menekannya dengan kuat. Kenapa tiba-tiba sadar sebelum anestesi bekerja? Dia mendengar suara dokter. Mata Liu Ruyan sedikit berkaca-kaca, lalu perlahan kehilangan kesadarannya lagi. Jawaban Jiboda yang sebenarnya 3 tahun lalu, dia sudah tidak ingat lagi, dan tidak tahu dari mana kalimat itu berasal. Dia tidak pernah tahu Jiboda begitu menyukainya, sampai mengorbankan banyak hal demi menyukainya. Satu-satunya kesadaran sebelum pingsan adalah, dia ingin mencari Jiboda. Nona Liu, Anda tidak bisa terburu-buru naik pesawat. Bahkan jika Anda tahu sekolah Tuan Ji di Amerika, Anda harus memprioritaskan kesehatan Anda. Asisten itu mondar-mandir di samping tempat tidur Nona Liu. Kata asisten, paling cepat bulan depan baru bisa naik pesawat. Dokter juga bilang, lingkungan ketinggian sangat rentan terhadap kecelakaan. Anda belum belajar dari kejadian di Thailand? Liu Ruyan tidak banyak bicara. Hanya mengetik di layar ponselnya, cari jadwal penerbangan saya ke Huazhou, Amerika Serikat Senin depan. Periksa di mana Jiboda terdaftar sekarang. Melihat tulisan ini, ekspresi asisten menjadi canggung. Asisten berkata, setelah Anda dan Tuan Ji bercerai, Tuan Ji langsung mengurus pemindahan pendaftaran secara online. Saya tidak bisa lagi melacak kemana Tuan Ji terdaftar. Selain itu, rumah yang Anda pertimbangkan kepada Tuan Ji sudah menjualnya. Selain rekening bank sebelumnya, di bawah namanya. Kami tidak punya cara lain untuk menghubunginya. Liu Ruyan berhenti mengetik, dan asisten pun tidak berkata apa-apa. Namun, terdengar ketukan di pintu dari luar. Sebelum pintu dibuka, orang itu sudah masuk. Itu Ito Cheng. Hanya dalam beberapa hari, mereka tidak bertemu. Ito Cheng terlihat jauh lebih kurus, dengan lingkaran hitam yang dalam di bawah matanya, dan pipinya sedikit cekung. Seluruh penampilannya lesu. Kali ini, Liu Ruyan bahkan tidak memberi isyarat kepada asistennya, dan asisten langsung maju untuk menghalangi lawan. Tuan Ito, Anda tidak seharusnya masuk. Nona Liu perlu istirahat. Ito Cheng hanya mengertakkan gigi dan berkata, Ruyan, jangan menolakku seperti ini. Aku benar-benar salah, maafkan aku, ya? Liu Ruyan menunjukkan ekspresi jengkel di wajahnya. Ito Cheng melihat semua ekspresi ini dan benar-benar panik. Dia berkata, Ruyan, tesis yang kau berikan padaku, dosenku menghubungiku. Dia bilang itu dianggap sebagai kecurangan akademik dan diberikan kepada Jiboda. Hak penulisan namaku, serta gelar dan ijazah kelulusanku, semuanya dicabut. Suaranya bergetar hebat, seolah tenggelam dalam ketakutan yang mendalam. Liu Ruyan mendengarnya membicarakan hal ini. Ia baru teringat perbuatan bodoh yang dilakukannya sebelumnya, rasa bersalahnya terhadap Jiboda justru semakin dalam. Ito Cheng berkata, sekarang rumah sakit akan memecatku. Tapi hanya dengan satu katamu, hanya dengan satu katamu. Aku bisa tetap bekerja di rumah sakit. Kumohon, bisakah kau membantuku bicara? Kita sudah lama bersama. Tubuh Ito Cheng gemetar tak terkendali. Ia melihat Liu Ruyan yang tampak tidak tergerak. Dengan geram, ia berlutut di lantai, menimbulkan suara keras. Ia berkata, Ruyan, aku berlutut padamu. Beri aku kesempatan untuk memperbaiki diri, bolehkah? Liu Ruyan melirik Ito Cheng yang berlutut di lantai, hatinya sedikit melunak, namun ia hanya mengangguk sekilas. Ia membuang muka. Asisten segera mengerti, menelepon petugas keamanan untuk membawa Ito Cheng pergi. Ito Cheng masih menangis seolah seluruh ruang di rumah sakit bisa mendengarnya. Liu Ruyan membuka ponselnya, mencari email beberapa bulan lalu. Saat ia mengirimkan tesis Jiboda dan semua literatur kepada Ito Cheng, hatinya dipenuhi penyesalan. Ia mengirim pesan kepada asistennya. Atas nama Jiboda, sumbangkan $20 juta AS ke Fakultas Kedokteran Huazhou. Liu Ruyan membawa sepasang dokter pribadi dan peralatan baru senilai $30 juta, lalu terbang ke Amerika dengan pesawat charter. Udara di kabin pesawat sangat dingin. Liu Ruyan menatap udara dingin yang keluar dari ventilasi di atas, merasa hatinya berat. Tidak ada seorang pun di seluruh kabin yang berbicara. Ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri bahkan dengan mata terpejam. Ia mengakui ia mulai merindukan Jiboda. Tetapi selama Jiboda pergi, ia tidak tahu bagaimana menghadapi dan memikirkannya. Semua kontak telah diblokir olehnya. Surat putusan cerai itu masih ada di tas kerjanya. Sebenarnya Liu Ruyan tidak punya keberanian untuk menghubungi Jiboda secara aktif, ia hanya bisa
Melakukan lebih banyak kompensasi, berharap Jiboda bisa mengubah pandangan negatifnya terhadapnya. Liu Ruyan tidak pernah merasa belasan jam di pesawat. Begitu lama. Ia berguling-guling di kabin kelas 1 yang luas, tetapi tidak sedikit pun rasa kantuk. Dokter pribadi datang setiap jam untuk memeriksa kondisinya. Akhirnya pesawat mendarat. Di Huazhou, Amerika, hujan deras. Liu Ruyan dikawal oleh 7 atau 8 pengawal pribadi dan perawat, langsung naik mobil van hitam dari jalur VVIP. Asisten berkata, "Nona Liu, kita ke hotel dulu untuk beristirahat. Sesuai permintaan Anda, donasi uang dan materi dari Tuan Ji ke Fakultas Kedokteran telah selesai. Udara yang bocor yang ikut dalam penerbangan charter akan segera dikirimkan. Anda tidak perlu khawatir." Asisten melaporkan kemajuan terbaru sambil menunjukkan catatan transfer ban yang berhasil di iPad kepada Liu Ruyan. Liu Ruyan menepis iPad yang disodorkan asistennya dengan satu tangan. Dengan tangan lainnya, dia memegang rambut panjangnya. Dia menulis, "Jangan ke hotel. Langsung ke Fakultas Kedokteran. Telepon dekan Fakultas Kedokteran dan katakan aku akan segera tiba." Asisten bertanya, "Kalau begitu, apakah saya perlu menghubungi Tuan Ji melalui dekan untuk hadir?" Asisten tampak ragu. Menunggu balasan Liu Ruyan. Liu Ruyan juga jarang terdiam. Dia menulis, "Tolong atur pertemuan pribadi antara saya dan Jiboda." Perjalanan dari bandara ke sekolah tidak lebih dari setengah jam, tetapi Liu Ruyan begitu gugup hingga telapak tangannya yang memegang sandaran tangan kursi pesawat berkeringat dingin. Dia tidak yakin apakah kepergian Jiboda disengaja atau tidak, juga tidak yakin apakah Jiboda masih memiliki perasaan padanya. Dia menutup matanya dengan lelah untuk beristirahat sejenak. Namun, rasa tidak nyaman di tenggorokannya dan rasa sesak napas terus menghantuinya. Dekan Fakultas Kedokteran, di tengah keramaian, dengan hormat menunggu di luar gerbang. "Nona Liu, terima kasih banyak atas kemurahan hati Anda." Liu Ruyan tidak melihatnya, hanya terburu-buru masuk ke gerbang Institut Penelitian, dikawal oleh pengawal dan asisten. Liu Ruyan memberi isyarat kepada asistennya. Asisten segera berbalik dan berjabat tangan dengan orang di depannya. "Halo, Dekan. Nona Liu punya waktu yang sangat sempit. Mengenai pertemuan dengan Tuan Ji yang saya sebutkan sebelumnya, di mana Anda mengaturnya?" Dekan Institut Penelitian itu. Wajahnya berubah-ubah. Setelah tertegun sejenak, dia hanya bisa berkata di depan, "Di Laboratorium Penelitian Fakultas Kedokteran. Maaf, kami tidak berhak meminta siswa untuk berpartisipasi dalam acara non-akademik apapun. Untuk memenuhi permintaan Nona Liu, kami hanya dapat mengadakan kelas eksperimen sementara," kata dekan dengan nada sedikit tidak senang. Namun, Liu Ruyan tidak peduli sama sekali. Dia hanya menyingkirkan pengawal di depannya, ingin segera masuk ke laboratorium. Pintu laboratorium itu tebal dan berat, terlihat jelas tidak bisa ditembus secara langsung. Namun, di atasnya ada model kaca. Begitu Liu Ruyan meminta dekan untuk membuka pintu dengan pengenalan identitas, dia mendengar suara Jiboda dari dalam, tertawa dan berbicara dengan seorang gadis asing dengan akrab. Hati Liu Ruyan diliputi kepanikan. Dia mengingat dengan hati-hati, sepertinya sudah lama dia tidak melihat Jiboda tertawa seperti itu. Liu Ruyan melihat dari sekat kaca transparan. Jiboda mengenakan jas lab putih dan sedang melakukan eksperimen. Seorang gadis berdiri di sampingnya, satu kepala lebih pendek darinya. Keduanya tampak sedang mendiskusikan data eksperimen tanpa orang lain. Diskusi mereka sangat intim. Liu Ruyan tidak bisa mendengar apa yang mereka diskusikan. Kedap suara laboratorium cukup baik, hanya tawa sesekali yang terdengar. Namun dari sudut pandang ini, Jiboda tertawa bahagia, dan gadis itu juga tersenyum cerah. Liu Ruyan saat ini tidak berani membuka pintu. Dia takut hasilnya akan buruk. Dia merasa dadanya sesak berulang kali. Kepalanya juga pusing berulang kali. Dia bahkan tidak bisa berdiri tegak. Sedikit bersandar ke belakang, dia hampir jatuh. Asisten di sampingnya dengan gugup menelepon dokter yang berjaga di pintu masuk institut, berkata, "Mesin oksigen. Apakah ada mesin oksigen? Cepat, Nona Liu butuh pertolongan darurat." Aku yang berada di dalam laboratorium terganggu oleh suara di koridor luar dan mengintip ke belakang. Liu Ruyan mendorong orang yang hendak membantunya. Dia langsung menarik kartu identifikasi yang tergantung di leher direktur rumah sakit dan membuka pintu laboratorium dengan sekali gesek. "Jiboda." Aku juga terkejut dengan keributan itu. Secara naluriah, aku mendorong Shen Yuchu ke belakangku. Baru saat itulah aku melihat dengan jelas siapa yang datang. Adegan ini dilihat oleh Liu Ruyan. Kata-kata yang ingin dia ucapkan tersangkut di tenggorokannya. Keduanya akhirnya saling bertatapan. Liu Ruyan dengan panik mengetuk-ngetuk layar. Dia menulis, "Siapa dia? Apakah kamu menceraikanku demi dia?" Liu Ruyan menolak pertolongan medis darurat dan menolak untuk pergi ke ruang istirahat terlebih dahulu. Dia hanya bersikeras agar Shen Yuchu keluar. Pintu laboratorium tertutup dengan keras, hanya menyisakan Liu Ruyan dan aku di dalam. Aku tidak melihatnya langsung, hanya berbalik dan kembali mengutak-atik mikroskop di depanku. Kemarahan Liu Ruyan meningkat. Dia membanting meja eksperimen, menyapu peralatan dan bahan-bahannya ke bawah. Tindakan Liu Ruyan jelas mengejutkanku. Dari keterkejutan awal,
Aku perlahan menjadi diam. Aku menekan kedua tanganku di sisi tubuhku, perlahan berjongkok untuk membereskan sampel eksperimen hari ini. Aku juga mengambil kembali mikroskop yang baru saja digunakan dan meletakkannya di atas meja. Lensa mikroskop sudah rusak. Peralatan yang biasanya aku rawat dengan hati-hati kini benar-benar hancur. Liu Ruyan masih tidak peduli dengan tindakanku. Dia menarik tangan kananku dan menarikku ke depannya. Dia terus mengetuk layar, jawab aku. Layar ponsel menyala kuning. Aku merasa kesal dan mendorongnya menjauh. Liu Ruyan, kamu bukan Yaba. Kamu juga bukan Yaba. Orang yang kamu inginkan di Tiongkok adalah Ito Cheng. Aku sudah memberi kalian tempat. Jangan ganggu aku lagi. Sambil berkata begitu, aku tiba-tiba menyadari sesuatu. Aku ingin Yaba, aku yang menulis tesisnya sendiri. Aku akan mendapatkannya kembali dengan kekuatanku sendiri. Kamu tidak berhak ikut campur. Kamu pikir dengan kekuasaan yang kamu miliki, kamu bisa memengaruhi segalanya? Kalau berani, suruh saja Ito Cheng menulis tesis dan memenangkan penghargaan sendiri. Aku bukan tangga untuknya menanjak. Ekspresiku bersemangat, dadaku naik turun dengan hebat. Namun, Liu Ruyan tidak bisa tegak karena kesakitan, bahkan keringat dingin membasahinya. Dia buru-buru memegang tepi meja percobaan dengan satu tangan. Namun, dia tetap jatuh ke lantai dengan suara dentang. Dia merintih, tolong aku. Liu Ruyan memaksakan diri agar tetap sadar. Telinganya berdenging. Dia hanya melihat Jiboda dengan ekspresi bersemangat. Mulutnya terus bergerak, tetapi dia tidak bisa mendengar apa yang dikatakannya. Dia ingin meminta maaf padanya. Ingin bertanya apakah dia bisa kembali. Ingin bertanya apakah dia bisa tidak bercerai. Tetapi tidak ada yang terucap. Napasnya tersangkut di tenggorokan, tidak bisa naik atau turun. Dia tidak tahu apakah ini masalah sindrom bahu leher atau masalah penyembuhan luka setelah operasi pengangkatan tumor. Liu Ruyan hanya merasa tenggorokannya sangat kering. Kata-kata yang ingin diucapkannya bagaikan ribuan kata. Akhirnya hanya menjadi satu kalimat, maaf, maaf. Dia mengerahkan tenaga dengan tangan kanannya untuk mencoba mengangkat kaki meja di sampingnya. Berusaha sekuat tenaga untuk menstabilkan tubuhnya, tetapi di belakangnya terasa seperti lubang hitam besar yang menariknya, membuatnya tidak bisa berdiri. Dengan tangan lainnya, dia terus mengulurkan tangan ke depan, mencoba meraihku. Aku tidak jauh darinya. Tetapi dia sepertinya tidak bisa meraihnya. Kelopak mata Jiboda semakin berat. Lehernya terasa sesak hingga sulit bernapas. Waktu seolah berhenti pada saat itu. Dia duduk di lantai dengan putus asa, terengah-engah. Aku hanya bisa menatap lantai di depanku agar tetap sadar. Kondisinya semakin memburuk. Lalu, satu persatu, orang lain berdatangan. Seseorang membantunya berdiri. Seseorang memasang alat bantu pernapasan di mulut dan hidungnya. Akhirnya, oksigen segar mengalir ke paru-parunya. Liu Ruyan tampak linglung untuk waktu yang lama sebelum sadar. Begitu sadar, dia langsung menarik masker oksigen dari mulutnya dan menahan dorongan yang mendorongnya maju. Jiboda. Dan yang terlintas di benaknya adalah suaranya sendiri. Bahkan orang-orang di sekitarnya pun terdiam. Liu Ruyan membalikkan badan dengan kaku untuk melihat ke belakang. Namun, kenyataan kembali membuatnya tenggelam dalam kesedihan. Gadis yang tadi tertawa dan bercanda dengan Jiboda sekarang memegang tangannya dengan cemas, seolah menanyakan kabar Jiboda. Jiboda tersenyum tipis, mengatakan dia baik-baik saja. Liu Ruyan tidak pernah merasakan sakit hati yang begitu jelas. Tiba-tiba dia teringat malam lebih dari 3 tahun lalu ketika Ito Cheng pergi. Saat itu dia tahu dia akan pergi. Dia hanya melihat surat darinya. Surat itu tidak menyebutkan alasan apapun, hanya memberitahunya fakta bahwa dia telah pergi. Saat itu, perasaan Liu Ruyan sangat campur aduk. Ada kesedihan, ada duka, ada ketidakpuasan dan kemarahan karena ditinggalkan begitu saja. Bahkan setelah didiagnosis menderita penyakit Alzheimer, dia tidak merasa takut sedikit pun. Dia hanya merasa tidak ingin mempercayai siapapun lagi. Dan tidak ingin lagi membuka mulut untuk melakukan interaksi sosial yang tidak berarti ini. Namun, perasaan saat ini adalah rasa takut yang luar biasa. Rasa takut yang belum pernah dia rasakan sebelumnya menyelimuti Liu Ruyan. Dia tidak tahu apa yang dikatakan Jiboda padanya barusan, tetapi dia sepertinya sudah samar-samar mengetahui jawabannya. Dia mungkin tidak akan memilihnya lagi. Liu Ruyan mengertakkan gigi. Dia berjuang untuk menyingkirkan kerumunan, satu kaki melangkah maju, satu kaki tertinggal. Dia ingin kembali ke depanku. Dia merasa sesak napas. Seluruh tubuhnya seolah berkeringat. Begitu AC menyala, rasa dingin menjalar ke seluruh tubuh Jiboda. Liu Ruyan mendorong gadis yang berdiri di depannya. Aku mundur selangkah, wajah dan matanya penuh kewaspadaan. Dia membuka mulutnya. Suaranya akhirnya kembali seperti yang diinginkannya. Dia berkata, rujuk, kembali. Tapi saat ini aku masih menolak sepenuhnya. Bahkan dingin di mataku semakin dalam. Sudut bibirku turun, alis berkerut, seolah menunjukkan ketidakpuasan. Aku menjawab, aku menolak. Itu adalah perpisahan yang sangat tidak menyenangkan. Liu Ruyan pergi ke hotelnya. Dia mendengarkan telepon ayahnya dengan tenang. Ayahnya berkata,
Kamu masih bepergian kemana-mana dalam kondisi seperti ini? Aku tidak menyalahkanmu karena sakit, tapi dokter sudah bilang dengan jelas, kamu tidak boleh keluar rumah. Tahukah kamu berapa banyak urusan grup yang ada belakangan ini? Kamu koma selama 2 hari. Berapa banyak kerugian grup yang terjadi? Liu Ruyan mendengarkan tetapi tidak berbicara. Setelah keheningan panjang, dia mengetuk telepon dengan tangan satunya lagi. Menandakan dia mengerti, lalu menutup telepon. Dia bersandar di kepala ranjang hotel, melamun lama, pikirannya terus berulang-ulang. Hanya kalimat Jiboda, aku menolak. Liu Ruyan tidak bisa mempercayai kenyataan ini. Nona Liu, ayah Anda telah memesankan tiket pesawat untuk Anda kembali ke negara sore ini. Bagaimana menurut Anda? Asisten mengetuk pintu lalu masuk, dengan hati-hati memberitahukan situasinya. Liu Ruyan menghela napas panjang, mengibaskan tangannya dengan putus asa. Setelah Liu Ruyan kembali ke Jiangcheng, dia terus-menerus mencari tahu tentang Jiboda dengan dalih memberikan bantuan. Setiap beberapa waktu, dia tidak punya keberanian untuk menghubungi pihak lain. Begitulah kira-kira setengah tahun berlalu. Selama periode ini, Ito Cheng masih bekerja di rumah sakit di bawah Liu Si. Namun, karena hasil penelitian serta ijazah dan sertifikat kelulusannya ditarik oleh universitas, izin praktik dokternya juga diselidiki. Ternyata diperoleh melalui program pendidikan gabungan domestik dan internasional, tanpa melalui pelatihan teori profesional dan praktik yang sebenarnya. Oleh karena itu, rumah sakit pertama Jiangcheng juga mencabut sertifikat kualifikasi profesionalnya yang terdaftar. Ito Cheng telah mencari Liu Ruyan berkali-kali selama setengah tahun ini, tetapi dia bahkan tidak pernah bertemu dengannya. Akhirnya, dia kehabisan akal. Dan hanya bisa melalui berbagai cara untuk menghubungi direktur rumah sakit agar pekerjaannya saat ini dapat dipertahankan, tetapi dia hanya bisa menjabat sebagai asisten. Pada musim semi tahun berikutnya, Nona Liu, asisten Liu Ruyan, dengan wajah pucat, masuk ke kantor. Selama ini, Liu Ruyan hanya bisa mematikan diri dengan bekerja keras. Selama periode ini, dia juga mencoba berbagai cara untuk mengajukan keluhan dan membatalkan putusan perceraian yang telah berlaku. Namun ditolak dengan alasan bukti tidak cukup dan putusan yang sudah berkekuatan hukum pada saat itu. Tuan Ji akan kembali ke negara ini, dan kali ini dikabarkan dia akan bersaing untuk penghargaan pendatang baru di dunia medis. Liu Ruyan tertarik, lalu meletakkan pekerjaannya. Dia memberi isyarat kepada asistennya untuk melanjutkan. Asisten berkata, kompetisi dan forum pertukaran lanjutan akan diadakan di rumah sakit pertama Jiangcheng. Artinya, Tuan Ji akan kembali ke Jiangcheng? Liu Ruyan langsung berdiri. Gerakannya terlalu cepat sehingga menjatuhkan banyak dokumen. Kapan? Liu Ruyan masih mengetik di perangkat elektroniknya. Selama setengah tahun ini, dia terus menjalani perawatan dan memulihkan tubuhnya. Tumor di tenggorokannya saat itu telah sepenuhnya diangkat. Dan dalam pemeriksaan lanjutan selama setengah tahun ini, tidak terlihat adanya pertumbuhan kembali. Namun dia masih belum bisa bicara. Kelumpuhan pita suaranya belum sembuh. Dia tidak punya obat apapun. Mungkin, obatnya kali ini adalah Jiboda. Asisten berkata, minggu depan. Bagaimana menurut Anda? Apakah perlu memberitahu Asosiasi Medis Jiangcheng terlebih dahulu untuk menjamin penghargaan Tuan Ji? Liu Ruyan bahkan merasa gugup sekarang. Dia meremas ponselnya erat-erat, bahkan sedikit gemetar. Dia terus mengetik lalu menghapus. Akhirnya dia menulis, dengan dalih mendanai acara, kirimkan dana 10 juta. Kunjungi setiap profesor yang mungkin berpartisipasi dalam forum ini atas nama saya. Jelaskan maksud saya. Baik. Bu Liu. Asistennya langsung setuju dan segera keluar untuk menyelesaikan urusan itu. Namun detak jantung Liu Ruyan tidak kunjung tenang. Liu Ruyan mengakhiri pekerjaannya pada pukul 11 malam. Saat hendak pergi ke parkir bawah tanah untuk mengendarai mobilnya, dia bertemu Ito Cheng. Dia sudah menunggu Liu Ruyan hampir seharian di parkir bawah tanah. Melihat Liu Ruyan, dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Ruyan? Ito Cheng berseru gembira. Namun Liu Ruyan tidak menjawab. Dia menatapnya lekat-lekat selama 2 detik, lalu hendak menyingkirkan Ito Cheng dan membuka pintu mobil. Tetapi Ito Cheng mati-matian menghalangi pegangan pintu, tidak membiarkannya pergi. Ruyan, sampai kapan kamu akan terus marah padaku? Liu Ruyan akhirnya mengangkat kepalanya dan memperhatikannya dengan saksama. Penampilannya masih sangat berkelas. Dia mengenakan koleksi musim semi terbaru Armani, dan jam tangannya kini berubah menjadi jam mekanis bertatahkan berlian. Jarak mereka sangat dekat. Liu Ruyan merasa mual. Seketika, dia mundur beberapa langkah, menutupi hidung dan mulutnya dengan tangannya. Gerakan ini di mata Ito Cheng terlihat sebagai jijik dan kebencian yang tak terhingga. Tangan kanannya yang memegang gagang pintu tanpa suara semakin erat. Ruyan, aku bukan lagi dokter, tapi ilmu yang kupelajari bertahun-tahun ini tidak sia-sia. Dulu, kamu juga pernah bilang, aku hanya menempuh jalan yang tidak bisa ditempuh orang biasa. Kamu jelas tahu dan mendukungnya, bukan? Mengapa sekarang kamu tiba-tiba berubah pikiran? Suara Ito Cheng terdengar kesal dan tidak puas, tetapi di depan Liu Ruyan,
Dia berusaha keras menahannya. Liu Ruyan masih berdiri di tempatnya tanpa berkata apa-apa. Ito Cheng terdiam sejenak lalu melanjutkan, aku benar-benar tahu kesalahanku. Di Thailand, sebelumnya, itu semua karena aku sangat ingin menikahimu. Aku pikir kamu akan selalu memaafkanku dan peduli padaku. Jadi aku, Ruyan, beri aku satu kesempatan lagi, ya? Bisakah kita berbaikan? Aku pasti akan belajar lagi dengan sungguh-sungguh dan mendapatkan sertifikat lagi. Semuanya akan berpusat padamu. Aku akan mengawasi semua perawatanmu dengan ketat. Penyakit selaput bahumu hampir sembuh saat aku kembali setengah tahun lalu. Beri aku satu kesempatan lagi untuk menebus dosaku. Ya? Suara Ito Cheng terdengar tercekat, sedikit tidak karuan. Setiap kata memohon padanya. Liu Ruyan masih tidak berbicara, hanya menunduk dan mengambil ponselnya untuk mengirim pesan. Ito Cheng masih mengamati setiap gerakannya dengan gugup. Namun, setelah beberapa menit, dua regu satpam datang dari dua pintu depan dan belakang. Mereka berkata, tinggalkan dia. Anda hanya perlu tahu bahwa kami sudah menerimanya. Satpam tidak menunggu, membiarkan Ito Cheng meronta-ronta bagaimanapun caranya. Mereka langsung menariknya dari pintu mobil Liu Ruyan dan mengendalikannya di samping. Silakan naik mobil. Seorang satpam lain segera membuka pintu mobil, mempersilakan Liu Ruyan naik mobil. Ito Cheng berteriak. Ruyan, jangan begini. Beri aku satu kesempatan lagi, ya? Kumohon. Kedua lutut Ito Cheng lemas. Jika bukan karena dua satpam yang menahannya di sisi tubuhnya, dia pasti sudah berlutut. Ruyan, aku juga akan ikut kompetisi ini. Beri aku satu kesempatan, ya? Jika aku menang, bisakah kita? Mendengar ini, Liu Ruyan, yang tadinya ingin menginjak pedal gas dengan cepat, seketika berhenti. Dia menulis, Ito Cheng, aku sudah bilang putus denganmu. Saham sudah dialihkan ke namamu. Jangan lagi datang menggangguku. Layar ponsel bersinar redup di garasi bawah tanah. Kompetisi kali ini, aku tidak akan membiarkanmu mengambil barang boda lagi. Aku juga tidak menyangka kompetisi ini diadakan di Jiangcheng. Setelah kejadian di laboratorium kampus, hampir seluruh fakultas, termasuk Shen Youchu, tahu. Aku adalah mantan suami dari satu-satunya pewaris keluarga di kalangan pengusaha farmasi terkenal di negeri ini. Sikap semua orang terhadapku berubah. Sebagian menjauh, takut terseret masalah. Sebagian mendekat, hanya ingin mendapat keuntungan. Tapi Shen Youchu tetap sama seperti dulu. Kami berdua sama sekali tidak pernah membahas topik itu. Tetap bergaul seperti biasa. Aku tahu Shen Youchu menyukaiku, tapi dia tidak pernah mengungkapkannya. Jadi aku pura-pura tidak melihat dan tetap menjaga hubungan pertemanan ini. Kembali ke Jiangcheng kali ini. Shen Youchu awalnya ingin ikut kembali bersamaku, tapi aku menolaknya. Aku ingin mengambil kembali apa yang hilang dulu sendirian. Orang tua, keluarga, dan teman-temanku masih di Jiangcheng. Aku tidak mungkin tidak pulang hanya karena bercerai dari Liu Ruyan. Kompetisi berlangsung selama 2 hari. Hari pertama adalah kompetisi teori. Hari kedua adalah praktik di laboratorium. Sehari sebelum kompetisi dimulai, Direktur Rumah Sakit Pertama Jiangcheng menghubungiku secara pribadi dan mengundangku makan. Setelah berpikir panjang, aku tetap setuju. Tapi yang datang ternyata, selain Direktur Rumah Sakit Pertama Jiangcheng, hampir semua tokoh terkemuka di industri farmasi hadir. Selama acara, semua orang tidak mempersulitku atau terlalu memperhatikanku. Para ahli hanya berdiskusi hangat seputar topik medis, dari teori hingga praktik. Hampir setiap profesor menyampaikan pandangannya. Hingga hari kompetisi, aku menerima soalnya. Baru saat itulah aku sadar. Tema kompetisi kali ini adalah topik yang didiskusikan para profesor semalam, tumor faring. Mereka sengaja membocorkan soalnya padaku. Aku terdiam sejenak, tentu saja aku bisa menebak alasannya. Itu pasti Liu Ruyan. Dia memang orang seperti itu. Apapun yang dia inginkan, dia pasti akan berusaha mendapatkannya. Aku menyerahkan kertas kosong. Untuk praktik hari kedua, aku tidak absen, tapi sengaja melakukan kesalahan fatal. Bahkan para tenaga medis yang berjaga pun mengingatkanku. Tapi aku seolah tak mendengar. Begitu keluar dari rumah sakit, aku membeli tiket pesawat kembali ke Amerika. Semua di sini terasa hambar bagiku. Namun, sedetik sebelum naik pesawat, aku menerima telepon dari penyelenggara. Halo Tuan Ji, selamat atas penghargaan emas kompetisi ini. Kami sangat menyesal Anda tidak dapat hadir untuk menerima penghargaan karena harus pergi lebih awal. Kami akan mengirimkan medali, sertifikat, dan hadiahnya ke alamat Anda di Amerika. Aku hanya bisa terdiam. Ternyata begini rasanya dipuja. Aku menjawab dengan datar, tidak perlu. Lalu aku bergegas naik pesawat. Selama belasan jam penerbangan, aku merasa ini semua hanyalah sebuah lelucon aneh. Hingga aku turun dari pesawat dan kembali ke kampus, Shen Youchu menelepon. Boda, ingat Ito Cheng? Yang mengambil hasil tesis MU itu. Dia juga ikut kompetisi forum ini. Aku baru saja mendapat kabar, dia mengajukan keluhan kepada penyelenggara forum.
Menuduhmu mendapatkan penghargaan dengan cara yang tidak pantas. Dia juga memposting kertas ujianmu dan video praktikmu di internet. Boda, kau selalu bilang padaku, apa sebenarnya yang terjadi? Aku tahu kemampuanmu. Mustahil kau bisa menyelesaikan operasi tumor faring sekecil itu dengan tingkat keberhasilan yang begitu rendah. Aku menggulir mouse, melihat unggahan keluhan di forum medis domestik, dan merasa geli. Aku tidak pernah ingin bergantung pada siapapun untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi milikku, tapi aku terseret kembali ke pusat opini publik. Ponselku berdering, ada pesan masuk. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal masuk. Tertulis, Ji Boda. Maaf, aku tidak tahu segalanya akan menjadi seperti ini. Postingan keluhan itu Cheng di forum. Aku akan segera mengurusnya. Aku jamin tidak akan ada pengaruh buruk padamu. Mengenai penghargaan ini, tenang saja, kamu pasti akan mendapatkannya. Aku tidak akan mengizinkan ada perubahan. Percayalah padaku. Adalah Liu Ruyan. Seluruh dunia ini benar-benar lelucon. Itulah satu-satunya pikiranku saat ini. Aku masih belum membalas Liu Ruyan. Aku segera menelepon penyelenggara lomba dan memberitahu bahwa aku tidak ingin menang. Dan segera mengirimkan faks klarifikasi serta pernyataan resmi penolakan penghargaan. Benar saja, tak lama kemudian, pesan dari Liu Ruyan datang lagi. Dia mengirim pesan, Ji Boda. Sungguh maaf, aku akan menyumbangkan sejumlah peralatan lagi untuk fakultasmu. Dan juga, aku baru saja meminta rumah sakit di Jiangzhou untuk mengadakan lagi di akhir tahun sebuah forum kompetisi serupa. Kali ini aku akan mengontrol Ito Cheng dengan ketat, sama sekali tidak akan ada kesalahan. Aku melihat pesan yang masuk dan hanya merasa geli. Setelah berpikir berulang kali, aku akhirnya membalas, aku tidak akan menikahimu lagi. Tolong tinggalkan duniaku. Setelah mengirimnya, aku segera memblokir nomor baru Liu Ruyan. Kemudian ponselku berbunyi lagi. Masuk pesan dari nomor tak dikenal. Ternyata masih dari Liu Ruyan. Aku merasa sesak napas mencekiku. Tapi kemudian aku merasa sangat tak berdaya. Aku melihat pesan permintaan maaf dan janji yang terus masuk. Diselingi pemberitahuan transfer bank, dan pertanyaan dari dekan institut. Ternyata inilah kehidupan yang sangat kuinginkan. Tapi sekarang bagiku ini hanyalah beban, hanya gangguan, hanya penderitaan. Dulu, kekhawatiranku adalah bagaimana cara mempertahankan Liu Ruyan. Tapi sekarang kekhawatiranku adalah bagaimana cara sepenuhnya melepaskan diri dari pengaruh dan kendali mencekiknya. Aku tahu apa yang disebut memblokir Shen Youchu. Lagi pula, Liu Ruyan punya kekuasaan dan uang. Mengganti nomor telepon itu mudah. Aku tidak bisa selamanya tidak berinteraksi dengannya. Aku berpikir lama di depan jendela, lalu membalas pesan Shen Youchu. Memberitahunya bahwa aku baik-baik saja. Aku sengaja kalah dalam pertandingan. Setelah itu, aku menambahkan kembali WeChat Liu Ruyan. Aku mengiriminya pesan pesawat tercepat dari Amerika ke Jiangcheng untukku. Lebih baik kita bertemu dan bicara baik-baik. Dia mungkin tidak tahu bagaimana membalasnya. Aku menunggu lama. Aku melihat di layar WeChat tertulis, sedang mengetik, tapi beberapa menit berlalu. Liu Ruyan hanya membalas, oke, diikuti dengan tangkapan layar. Itu adalah pesawat pribadi yang disewa Liu Ruyan untuk menjemputku. Aku tidak berpikir panjang. Pikiranku penuh dengan keinginan untuk bertemu dan bicara lebih jelas. Tujuan utamaku sekarang sangat jelas. Aku ingin belajar dengan baik dan lulus dengan kemampuanku sendiri. Sebagai seorang dokter, baik kembali ke Jiangcheng, atau di Amerika, atau dimanapun, aku punya terlalu banyak hal yang belum kulakukan, terlalu banyak pemandangan yang belum kulihat. Aku tidak bisa lagi mencurahkan sedikitpun energiku untuk seorang wanita yang telah menjadi masa lalu. Meskipun pernah cinta, sekarang aku sama sekali tidak punya kerinduan atau kepedulian pada Liu Ruyan. Liu Ruyan sudah menunggu di bandara sejak lama. Asistennya memberitahunya bahwa Ito Cheng, entah bagaimana caranya, mendapatkan jawaban dan video kompetisi Ji Boda di forum ini. Bahkan mempublikasikannya di forum medis yang cukup berwibawa, seluruh darahnya serasa mendidih. Membanjiri kepalanya. Tangan yang memegang ponsel pun gemetar tak terkendali. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Sepertinya aku kembali mengacaukannya. Apapun tujuan Ji Boda mengosongkan lembar jawaban atau sengaja tidak mengambil penghargaan, aku ingin berulang kali memeriksa apakah ada informasi baru dari pihak lain. Sayang sekali tidak ada. Nona Liu, Anda tidak boleh masuk ke landasan pacu pesawat untuk menunggu. Silakan menunggu di titik penjemputan. Petugas darat bandara hari ini setidaknya telah menghentikannya hampir 3 kali. Setelah mendapat jawaban penolakan lagi, Liu Ruyan hanya bisa mundur ke tempat semula. Terus menghitung waktu yang berlalu detik demi detik. Pesawat mendarat hampir pukul 3 dini hari, tetapi Liu Ruyan tidak menunjukkan niat untuk pergi. Pukul 3 dini hari di bandara, penumpang masih banyak. Akhirnya, di antara kerumunan yang datang dan pergi, dia menemukan Ji Boda. Dia tidak membawa barang bawaan. Hanya membawa tas tangan, sama sekali tidak berniat tinggal lama. Hanya dalam waktu kurang dari setahun. Ji Boda seperti orang yang berbeda. Dulu selalu lesu,
wajahnya pucat. Sekarang, bahkan pakaian kasual paling sederhana pun membuatnya tampak bersemangat. Aku juga melihat Liu Ruyan saat mendongak. Tetapi Liu Ruyan saat ini tidak berani maju. Dia mengulurkan tangannya dengan kaku dan melambai, sudut bibirnya menarik senyum. Menggerakkan bibirnya mengucapkan, lama tidak bertemu. Liu Ruyan merasa suaranya keluar. Tetapi suaranya sangat kecil, aku tidak mendengarnya. Bahkan ketika aku menyingkirkan kerumunan dan berjalan ke arahnya sambil memegang wajahnya, dia merasa seolah-olah dunia ini hanya menyisakan kita berdua. Aku berhenti melangkah. Liu Ruyan tertawa mencemooh dirinya sendiri lagi, menundukkan tangannya dengan canggung, dan membimbingku keluar dari bandara ke mobil bisnisnya. Sopir di kursi depan tidak menoleh. Hanya melirik kaca spion dan bertanya, "Nona Liu, kita mau kemana?" Liu Ruyan panik sejenak, tidak tahu harus kemana. Setelah berpikir lama, dia akhirnya memaksakan jawaban. Dia berkata, "Pulang. Pulang ke rumah." Sopir itu melirik kaca spion lagi, bisa merasakan ekspresinya. Sedikit terkejut. Dia ingin bertanya rumah yang mana, tetapi melihatku, dia segera mengerti. Dia hanya mengangguk sedikit dan menyalakan mobil. Aku malah membuka mulut, aku berkata, "Liu Ruyan, tidak perlu repot-repot." Liu Ruyan melihat mataku yang tenang. Bahkan tidak menunjukkan gejolak emosi yang besar. Aku berkata, "Antar aku pulang ke rumahku sendiri. Sekitar setengah jam lagi. Cukup bagi kita untuk mengobrol." Mata Liu Ruyan seketika meredup. Dia mengangguk sedikit, mengikuti arahanku. Setelah mobil melaju mulus ke jalan tol, aku akhirnya berbicara. "Liu Ruyan, kau seharusnya tahu aku sudah menolakmu dengan jelas. Kenapa kau masih menggangguku?" Mendengar ini, hati Liu Ruyan serasa mencelos. Dia tampak sangat panik. "Kau juga mengatupkan bibirmu." Tapi tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaanku. Dia berkata, tentang pembicaraan itu. "Permintaan maaf." Kata-kata itu keluar dari tenggorokan Liu Ruyan. Aku menoleh untuk melihatnya. Ekspresi Liu Ruyan muram, jauh dari sikap dingin dan angkuh yang biasa. Sebaliknya, ada kesedihan dan rasa sakit yang sulit dijelaskan. Aku berkata, "Aku tidak butuh permintaan maafmu untuk melakukan apapun. Jika ada sesuatu yang kuinginkan atau butuhkan, aku akan berjuang sendiri." Suaraku tenang, tanpa naik turun. Seolah-olah aku hanya ingin mengklarifikasi segalanya. Aku berkata, 3 tahun lalu, saat aku menikah denganmu, aku mencintaimu. Aku ingin, jadi aku berkorban untukmu. Jadi aku tidak akan lagi berkorban untuk perasaan ini. Ini adalah pilihanku saat ini. Ini tidak ada hubungannya dengan apakah kau mencintaiku saat ini atau tidak. Liu Ruyan, kau tahu apa yang paling kubenci darimu? Aku tiba-tiba mendongak, menatap lurus ke arahnya. Liu Ruyan terkejut. Mulutnya setengah terbuka, tidak tahu bagaimana harus merespons. "Aku paling membenci keegoisanmu. Selama 3 tahun terakhir, kau hidup di duniamu sendiri, terpaku pada saat itu Cheng pergi. Sebenarnya, sekeras apapun aku berusaha, kau tidak akan pernah mengerti. 3 tahun kemudian, kau masih sangat egois. Begitu egois hingga memenjarakan aku yang mendambakan kebebasan di sisimu. Yang paling kuinginkan adalah kebebasan. Tapi karena keegoisanmu, kau ingin merampasnya. Kali ini, aku ingin menang, tapi aku tidak ingin kemenangan seperti ini. Karena keegoisanmu, aku kehilangan penghargaan yang seharusnya menjadi milikku. Karena keegoisanmu, aku dibandingkan dan ditebak oleh semua orang di dunia medis. Mungkin kau bisa menahan mereka untuk sementara waktu. Tapi bagaimana dengan nanti? Kau seharusnya bersama Ito Cheng. Karena pada dasarnya kalian berdua adalah orang yang egois. Pengejaranmu yang terburu-buru padaku sekarang. Tapi itu juga karena keegoisanmu, karena kamu sekarang egois ingin aku kembali. Kamu tidak pernah bertanya padaku, apakah aku mau, bisakah, atau perlu. Setiap kalimat, setiap kata, sangat mengguncang Liu Ruyan. Dia merasa cinta dan kasih sayang yang dia pikir dia miliki untukku, kini telanjang bulat terkelupas. Penipuan yang mengatasnamakan cinta ini terbongkar terlalu cepat. Dia mulai goyah. Apakah dia benar-benar mencintaiku? Atau itu hanya keegoisan dan kekeras kepalaannya sendiri? Jiboda, maaf. Forum, ini salahku. Liu Ruyan menundukkan kepalanya. Dia mengatakannya kata demi kata. Dia tidak mencoba menahanku, seolah-olah tidak ada alasan untuk menahanku. Rumah tua keluarga Ji segera tercapai. Percakapan setengah jam itu tidak terlalu singkat, juga tidak terlalu panjang. Mobil berhenti begitu saja di pinggir jalan. Aku melepas sabuk pengaman dan hendak turun, tetapi Liu Ruyan malah memelukku. Liu Ruyan memelukku seperti harta karun, mengunci pinggangku erat-erat, menghirup aroma familiar di leherku. Dia berkata, "Bisakah kamu menjadi dokter utama untuk kasus bahu saya? Bisakah kita memulai lagi? Beri aku kesempatan untuk bersamamu lagi." Liu Ruyan mengucapkan kedua kalimat itu sepenuhnya. Tanganku menahan bahunya, perlahan mendorongnya menjauh. Liu Ruyan tidak berani menghalangiku lagi. "Jiboda, bolehkah aku menghubungimu lagi?" Liu Ruyan menarik pintu mobil bisnis,
dan tetap mengucapkan kalimat itu. Aku hampir sampai di depan pintu rumahku. Mendengar kalimat itu, langkahku terhenti. Aku berbalik dan melihat langit timur mulai memerah. Hari hampir terang. Perasaanku menjadi lebih cerah seiring dengan cahaya matahari terbit. Aku berkata, Liu Ruyan, jangan hubungi aku lagi.